pada sembuh atau masih perlu disembuhkan oleh Bang Juma? Oh, kalau 200-an gini nggak ada OT-nya, muslim semua ini. Ada loh itu yang orang murtad ya, coba aku hubungin. Dia murtad, terus dia bilang semenjak dengar diskusinya Bang Juma terketuk pintu hatinya untuk kembali. Coba aku hubungin ya, siapa tahu dia bisa datang ke sini. Nggak aktif WA-nya. Ya guys, ambil kita tunggu Bang Juma. Jangan lupa di tap-tap, di share-share, dan juga love orange-nya. Yang belum beli skincare, silahkan dibeli skincare-nya. Asik. Yang mukanya belum glowing, mukanya kusam, silahkan dipesan skincare-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di tap-tap, di share-share, dan juga love orange-nya sambil kita tunggu Bang Juma. Gunung Kidul hadir. Sadli, untuk muka flek dan kusam bisa nggak? Ya bisa dong. Apa kabar Nak Sadli? Alhamdulillah kabar baik Bu Norma. Bu Norma gimana kabarnya? Bagaimana skincare-nya? Cocok nggak dengan kulitnya? Atau nggak cocok? Bima hadir Sadli. Mau beli skincare? WA aja, WA-nya ada di bio profil. Klik aja nih sahabat Bang Juma, langsung ke bio profilnya. Ada tuh keterangan yang Assalamualaikum. Jika ada informasi lebih lanjut silakan WhatsApp. Nah, kan ada link tuh, klik aja link yang itu. Langsung masuk ke WA. Mana ada Oten yang berani naik? Iya sih, betul. Apalagi komalnya sahabat Bang Juma. Takut mereka. Cocok, wajah jadi kenyal dan cerah. Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Norma. Udah di WhatsApp tapi nggak bisa diantar ke Malaysia. Iya. Ada yang kabarin aku katanya kalau pengiriman luar negeri ada pakai apa tuh? Adalah kontaknya tapi belum aku hubungi juga tuh. Nanti aku coba ya. Salam Bang semua dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Enak dipakai, muka adem tanpa minyak loh. Masya Allah, makasih testimoninya buat Lais. Gak peres kan itu. Mana tuh pendeta yang suka koar-koar? Itu kalau mereka gak berani naik komal sahabat Bang Juma guys. Paling mereka cuma berani typing di bawah. Bang Sumanya mana? Di tap-tap dulu, di share-share dulu. Pakai JNT atau lain parcel tadi? JNT dan JNE. Cuman JNE lama kalau menurut aku ya. Kalau JNE lama, beda 3.000 4.000-an gitu. Jadi aku pakai JNT aja biar lebih cepat.
Udah 3 hari juga skincarenya belum laku guys. Bantu dulu. Iya, karena nggak live nggak ada orderan ini. Anak Batak itu naik bos, dia nggak pernah mau naik ke sini. Kalau anak Batak taruh di Shopee Sadli, ada sih di Shopee. Tapi yang pegang akunnya Mbak D kalau Shopee. Udah WA, serius? Coba aku lihat. Iya ada 2 orang, ada 3 orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa nama akun Shopee-nya? Nama akun Shopee-nya nggak tahu. Ada desain juga, tapi yang pegang Mbak D. Dapat ongkir 2.000. Nah, jadi aku kayak mau membantu teman-teman yang mau beli skincare sebanyak 5 pieces ke atas. Aku berikan gratis ongkir. Gak apa-apa deh, biar aku aja yang bayar ongkirnya. Tapi di atas 5 pieces ya. Betul, skincare-nya nggak bikin kulit iritasi. Kerjanya pelan tapi pasti. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Bu Dorma, testimoninya. Nggak peres kan itu. Ada orang baru pesan 5 hari yang lalu. Terus dia chat aku, "Bang, kok nggak ada perubahan?" Lah, masa iya 5 hari pakai skincare langsung mau glowing? Butuh proses, Bu. Butuh proses. Masa ya 3 hari? Kalau yang 3 hari 4 hari itu cepat berubah, ya itu pakai merkuri. Kalau ini ya sabar. Terus ada toner. Kalau toner memang semuanya itu, semua toner itu agak pedis-pedis lah dikit. Biasa pedis-pedis dekat bawah hidung itu. Semua toner merek itu butuh protes. Masa 5 hari dia mau langsung glowing mukanya? Kalau ada pun skincare kayak gitu, mungkin dijual harganya 2.500.000. 5 hari langsung bikin muka glowing. Pakai amplas saja biar ada perubahan, boleh juga Bu Norma. Merkuri itu cepat glowing tapi sesat, hancur seterusnya. Nah itu dia. Biar cepat glowing dicat. Nah itu betul. Assalamualaikum, selamat malam Sadli. Waalaikumsalam Ibu Wahdah. Malaysia hadir, siap Bang Bay Yasin. Campur minyak goreng baru dicat. Ah tuh. Guys, di tap-tap ya guys, sambil kita tunggu Bang Juma minimal 40k. Cilacap hadir. Sadli, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia. Lihat muka Sadli dong nanti ya, kalau aku udah jualan skincare. Maksudnya udah, ini kan udah jualan. Pada saat live jualan skincare. Gak pede aku. Gak tahu mau ngomong apa pas jualan kayak gitu. Ayo sayang, di check out payment. Apakah kayak gitu-gitu. Sementara aku pelajari bahasanya. Jadi setiap ada orang jualan itu ku pantengin. Oh, ngomongnya kayak gini ya. Nanti aku mau coba live jualan skincare di di akunnya Bang Zuma Store. Oke, udah ada 40k. Kita naikkan Bang Juma. Apakah Bang Juma sudah ada? Oh belum. Bang Zuma apa sudah di bawah? Silakan request Bang. Pantun ntar ya. Mana nih Bang Juma?
Oh, beliau sudah ada. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikat pencipta langit dan bumi, yang kemudian disembah oleh para nabi dan juga kemudian disembah oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakikat pencipta langit dan bumi, hakikat yang maha suci, maha tinggi, maha bijaksana, pengasih dan penyayang. Salam serta taslim kepada nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mengantarkan manusia dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang modern, dari zaman kebutaan menuju zaman pendidikan. Nabi yang telah menghantarkan manusia mengerti apa itu akhlak, mengerti apa itu akidah, mengerti akan hakikat kebenaran, pembeda antara hak dan batil. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim mengantarkan kita sebuah pemahaman di mana kita sebagai umat manusia, dalam hal ini umat Islam, sebagai umat penutup sebelum dunia dikiamatkan oleh Allah, menyatakan di dalam surah Maryam ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhtalafal ahzab min banihim wailul lil ladina kafaru min mashhadi yaumi azim. Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan kepada kita, orang-orang asing, orang-orang di luar daripada golongan mukmin, golongan daripada umat Islam, diterangkan oleh Allah, fakhtalafal ahzab. Golongan-golongan ini kemudian berselisih, yaitu di antara mim bainihim, antara orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi berselisih menurut Allah. Orang-orang Yahudi yang berselisih menurut Allah ini adalah Yahudi dan Nasrani. Mim bainihim wailul lil ladzina kafaru, maka celakalah orang-orang kafir, min mashhadi yaumin azim, kata Allah, pada waktu menyaksikan hari yang agung. Asmi' bihim wa absir, alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami, kata Allah. Yauma ya'tunana lakinit zalimun al yaumi fid dalalim mubin. Tetapi orang-orang zalim, kata Allah, pada hari ini berada dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya hari ini, kehidupan di dunia hari ini, itu manusia yang dimaksud oleh Allah di sini adalah yang dikatakan di ayat sebelumnya, mim bainihim, di antara mereka yang berasal daripada Yahudi dan Nasrani. Dalam kehidupannya di dunia, begitu Islam datang, Allah masih menyatakan bahwa mereka dalam kesesatan yang nyata. Maka Allah kemudian mengatakan, memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzirhum yaumal hasra isqudiyal amru wa hum fi aflati wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan, wahai Nabi Muhammad, tentang hari penyesalan, yaitu hari ketika segala perkara telah diputuskan, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman ketika kehidupannya di dunia diajak kepada Islam. Inna nahnu narisul ard wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un, kata Allah. Sesungguhnya akulah Allah yang mewarisi bumi
dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada Akulah mereka dikembalikan. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pertentangan muncul terkait dengan Nabi Isa alaihissalam yang mengajarkan kepada mereka hadza siratum mustaqim, tetapi mereka kemudian menolak itu. Yahudi menolak Nabi Isa, Nasrani pun kemudian tersesat jauh meninggalkan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa pada hari ini mereka kemudian dalam kesesatan yang nyata, fi dalalim mubin. Mereka dalam keadaan tersesat, yang nyata-nyata tersesat. Nah, kita lihat sahabat, bagaimana kemudian dua kelompok ini di tengah-tengah kaum di agama kita, khususnya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Nasara atau Nasrani, ya selama ini mendampingi orang-orang Islam di negara ini hidup. Kita lihat bagaimana perilaku mereka, penghujat, menista pencipta alam semesta dan para utusannya. 1 menit, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, 30 detik ya. Halo. Di sini ada tamu. Tadi siang kita melihat seorang Kristen kemudian mencoba untuk Selamat malam. Ya bentar Bang Yusur ya, sabar. satu orang Kristen mencoba menyesatkan umat manusia dengan dengan PDF yang mengatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belajar Bible, belajar buku Lukas, buku Matius, buku Yohanes melalui paman daripada istri beliau, yaitu Warakah. Itu adalah fitnahan yang sangat kejam. Kenapa mereka kemudian melakukan seperti itu? Karena sejatinya mereka ini adalah wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Mereka penolong setan di dalam durhaka kepada Allah. Saya kira begitu pokok materi kita atau pembukaan materi kita pada malam hari ini. Demikian, terima kasih. Oke Bang, terima kasih. Kita sapa dulu nih, ada user. Silakan Bang, dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka Bang. Bang user. Waduh. Dibuka Bang, mic-nya Bang. Ya, dari NTT ya. Saya sudah dengar tadi sedikit komentar itu. Saya mau bertanya, bisa sebelumnya, tidak? Bang user, ini Halo? Kristen atau Islam? Saya orang Kristen dari NTT. Oke, apa ini pertanyaannya? Yang kamu maksudkan orang Nasrani di situ siapa yang kalian maksudkan dalam itu ceramah tadi itu apa yang kamu maksudkan di situ? Orang Nasrani yang mana menurut kamu tuh? Yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu Nasrani, yaitu mereka orang-orang yang zalim, yang sekarang disebut Kristen, yang di dalam Ini enak sekali. Kisah Para Rasul 24 nomor 5 jelas dikatakan Paulus ini adalah tokoh dari Nasrani. Iya. Aduh. Iya. Bapak gampang-gampang sekali menyatakan begitu, Bapak. Silakan mari kita buka Kisah Para Bapak langsung menuduh Warta. memang, Bapak. Enggak, saudara, kita buka ya. Nasrani kau maksudkan dengan Kristen begitu? Di dalam kitab Hah? saudara, Enak-enak saja kau menyatakan begitu. silakan Anda buka Nasrani kisah. itu menurut kami itu ajaran bidat itu. Coba saudara buka di dalam Kisah Para Pewarta 24 nomor 5, di sana ada Kau baca kata. di situ, saya buka di sini coba. Oke, sudahlah. silakan. Kau buka di situ, saya lihat di sini ya. Kau jangan Saya salah yang memang, baca, ya. saya yang baca atau saudara yang baca? Kau omong kitabnya berapa, ayat berapa, nomor berapa? Omong sudah. Iya, baik. Di Kisah Para Pewarta 24 nomor 5. Telah nyata kepada Kisah Para kami. Rasul berapa? 24 nomor 5. Telah Kisah nyata Para Rasul 24 nomor 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang Bapak, ini. saya lihat dulu, tunggu dulu. Awas. Baik Ibu, silakan di ini. Maaf ya Bu ya. Kisah Para Rasul nomor berapa? Nomor 5. Setelah nomor 5 itu nomor 6. Sebelum nomor 5 itu nomor 4. Kisah Para Rasul 5 ayat berapa?
24 nomor 5, Oh, Tante. Kisah Rasul 24 nomor 5. Oke, 24 5. Iya, Oke. ya susah memang 25. kalau. Oke, sudah saya cari. Iya, Kisah para silakan. Rasul. Iya, 24 5. Oke. iya. Kakak harus banyak belajar Bible sama Bang Zuma ya, biar pintar ya. Bang semua belajar Bible dari Bang semua enak saja. Lah ini faktanya Anda belajar. Alkitab punya Suma kah? Dia sangat Iya, belajar dari Suma. tapi Enak faktanya sekali. Bang Suma yang ngajarin Tante. Mau di mana lagi, itu fakta kan? 24 5. Oke, baca sudah saya dengar di sini. Iya. Nyata telah kepada kami Salah bahwa telah nyata. Salah. Hati-hati. oh telah nyata. Ya, oke. Saya ulang ya. Iya. Nyata telah kepada kami bahwa Telah nyata. Salah kalimat itu salah. Oh, Awas salah. bidat. Oke, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nyata telah kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa dia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Dalam manuskrip tertua disebutkan Nasoraios. Itu tidak disebutkan Paulus. Itu kau punya otak. Lalu siapa itu, Mana yang Bang? mengatakan Paulus? Kita baca terjemahan 2014. Terjemahan siapa punya? Kami sudah menemukan bahwa orang yang bernama Paulus ini adalah pengacau. Terjemahan siapa punya? Saya selesaikan dulu. Itu kau terjemah kamu punya otak. Itu terjemahan 2014, Tante. Tante apa itu salah tuh? Telah nyata. Tidak ditulis tentang Paulus di situ. Itu menurut Paulus. kau. Oke ya, sudah kita baca seluruhnya ya, Tante ya. Kita buka Lukas, kisah para Tidak usah pewarta. panjang-panjang tiba di situ. Kau sudah menunjukkan ayat 24. Pasal 24 ayat 5 ternyata tidak ada disebutkan Paulus di situ. Oke, saya baca dari nomor 1. Paulus kah? Tante, saya baca dari nomor 1 ya. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa tua-tua dan seorang pengacara Begini, bernama. Bapak. Begini dulu. Bapak ini orang Islam, tapi gampang-gampang saja menggunakan Alkitabnya kami untuk kepentingan Bapak punya agama. Tadi Tante bertanya Tidak bisa tentang seperti Nasrani. begitu. Tante, tadi kan Dia saya tanya tentang Nasrani. Iya, ternyata- untuk membenarkan agamamu tidak bisa seperti begitu. ternyata Kau mau Tante, apa kau nih? ternyata di kitab Tante itu disebutkan kalau Paulus itu Nazaroios. Tidak bisa. Lah itu sudah tertulis Tidak ada begitu. Tidak ada tertulis seperti begitu. Kau kan Tante. bodoh-bodoh seperti kau punya otak ya. Ada tertulis, Tante yang cantik. Ku baca ya dari nomor 1 ya, atau dari nomor 2 aja. Paulus dipanggil Tidak menghadap. usah begini, yang saya permasalahkan begini. Abang dengar dulu, abang semua dengar dulu ya. Iya Tante, kenapa? Begini. Kamu Kenapa? punya hak apa menggunakan Alkitabnya orang? Tadi Untuk Tante mengajarkan bertanya. agamamu? Kami tidak pernah menggunakan Al-Quran untuk mengajarkan agama kami. Kau Tanteku lancar yang sekali kau, ya. cantik, yang setiap hari pakai daun sirih. Tante bertanya tentang Al-Quran kata Yahudi dan Nasrani di dalam surah Maryam ayat 37 kan? Itu urusannya kau, kami tidak percaya situ. Ya, Itu urusannya kau jangan kan samakan. Tante Kau baca, kau punya bertanya. Al-Quran, lalu kau bawa suruh kepada saya itu apa? Tante bertanya. Alkitab sini, kan? Tante Itu masalah bertanya. Gimana kau punya otak seperti apa? Kambing yang bodoh, tuh kau tahu tidak? Jangan emosi Tante, nanti sirinya ketelan. Hati-hati, sirinya ketelan nanti. Kau bahas tentang kau punya Al-Quran, langsung kau baca-baca, kau sebut kata Nasrani bilang di akhir zaman begini, maka saya tanya, Nasrani Iya. itu apa yang kau maksudkan? Nasrani Nasrani itu adalah Kristen. Nasrani itu Kristen. Kami tidak mengakui Nasrani. Lah, itu di kitab sekte Tante bidah, ini itu di abad-abad tertulis. pertama itu tuh. Tanteku yang cantik, yang imut-imut, yang bulunya betisnya berbulu halus. Di sini kisah para rasul 24 disebutkan Paulus Kau itu betis habis. Kau ngomong apa bilang sabar betis habis? mul, Kau betis tidak ada mulut ikat. situ kah?
Bukan, maksud saya tanteku yang cantik ini kan betisnya berbulu. Gitu aja kok emosi, gimana sih? Kau ada bulu tidak di situ? Diminum dulu tonernya tante. Ada Minum bulu di toner paha dulu. ada tidak kau? Ada dong, Ada bulu di Bang. selangkang tidak? Ada juga, sama seperti Makanya kenapa Yesus. ngomong saya? Ya enggak usah emosi tante, nanti sirinya yang di mulut itu ketelan. Di situ diterangkan begini ya, tanteku yang cantik dan agak Saya kumis tidak halus. mengakui kau. Telah nyata, telah nyata kepada Kau mengajar kau punya agama menggunakan saya punya Alkitab itu kau punya otak di mana kau bolos sekali kau nih ya? kan tante tadi bertanya tentang Nasrani. Saya kan punya hak jawab tante. Saya kan juga manusia sama seperti Yesus, punya hak jawab. Iya kan? Masa nggak boleh? Maka saya terangkan kisah para pewarta 25. Di situ Paulus disebut sebagai Nasrani. Iya, di sini tidak ada menyebutkan Paulus punya nama. Baca Ayatnya tidak makanya ada makanya tidak ada izinkan Paulus. Kau tahu baca tidak di situ? makanya izinkan ponakanmu ini membaca dari nomor 2-nya. Paulus dipanggil menghadap. Begini, saya Ya. tetap tidak mau terima karena saya anggap kau tidak punya wewenang, tidak punya hak untuk menggunakan Alkitabnya kami. Kau semua Tante bertanya ke saya. Tante bertanya ke saya sebagai ponakan, wajar dong saya menjawab. Tidak bisa, tidak bisa. Kenapa tidak bisa tante? Kalau saya tanya kau punya nabi, Betis menurut kita kau punya sama-sama kepercayaan, kau mau? berbulu loh. Jadi nggak Eh. usah lah tante itu emosi. Kan bertanya, kenapa Eh. Nasrani? Ku jawablah di Bible ada. Paulus dipanggil menghadap dan tertulus mulai terdakwa. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaan banyak sekali kebaikan atau perbaikan yang terlaksanakan oleh bangsa kami. Semua itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat terima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Ternyata kepada kami dan sudah nyata bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Jadi Paulus disebut sebagai penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kecauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Apa yang salah tante? Saya membaca dengan jujur, tidak kutambahi, Tahu tidak tidak, kukurangi. Kau tuh pakai kau punya Al-Quran itu untuk pengajaran. Kau jangan ambil orang punya kau punya hak apa kau? Tante bertanya tadi kepadaku tentang Nasrani. Saya tahu kau Ini Tante ada bertanya, adanya- muncul di dalam apa pada kau ini people. Kau pada orang yang begini kau. Saya baru tahu kau ini ya. Tante yang cantik, Kau tuh mau kau mau apa tante sama orang jangan Kristen? Kau mau apa marah. sebenarnya, Nanti ponaanmu ini kirimkan alat cukur kumis, nggak usah marah. Di dalam surah Kirimkan Maryam. skincare bang. Supaya diminum tonernya. Iya bisa juga sih. Nanti saya kirim ke kau lagi. Tante. Dilihat untuk cukur kau punya bulu kau mau kah? Tante, belum ada orang Kristen di Indonesia khususnya yang bisa mengalahkan pengetahuan Bibelnya dengan Bang Kau bilang Zuma. cukur bulu kumis. Belum. Kalau Para saya bilang pendeta cukur di bulu Indonesia, kau mau tante begitu? harus belajar Bibel ke Bang Zuma. Begitu tante yang benar. Jangan karena tante bermodalkan kumis, tante merasa mau mendikte saya. Tante bertanya tentang Nasrani. Nah, saya katakan di dalam kisah pewarta Nasrani itu 2 tidak. Nah, kau samakan Nasrani itu dengan Kristen, itu yang saya tidak mau di situ. di Kau dalam ambil itu. kitab tante kisah para pewarta 24 nomor 5 Tidak ada, tertulis tidak di ada situ begitu. Paulus itu adalah tokoh dari Nasrani tante. Tidak ada kata Nasrani di sini. Di mana Nasrani? Ada tante di nomor 5-nya itu tadi tante sudah baca pun. Alamak, bagaimana tanteku ini? Jangan mentang-mentang mantan pemain bola tante marah-marah. Ya, Untuk kau jangan tafsirkan Alkitab itu menurut kau saya pendapat tidak Nasrani. mentafsirkan Sekte tante. Nasrani itu sudah ada juga pada Tertulis zamannya- di situ zamannya Nasrani. Paulus, sekte Nasrani juga sudah ada. Sekte Nasrani itu Terus itu juga- di dalam itu memang bahasa ada. Yunaninya Itu Nasoraios. bukan dimaksudkan dengan Paulus mungkin. Itu bukan dimaksudkan dengan Paulus. Kau yang menyamakan Nasrani itu dengan Paulus, samakan lagi dengan Kristen. Kisah para Rasul 24 nomor 5 tertulis begitu. Mau ke mana lagi tante?
Siapa yang salah? Hapuslah sudah itu. Ganti di situ apa? Sekte apa gitu, sekte alay bum bum atau apalah. Jangan tulis Nasrani kalau begitu. Bagaimana tanteku Kok ini? punya otak ini bagaimana ini nih? Aduh tante, sudah berapa lama paman pergi meninggalkan tante? Kenapa stres sekali tanteku ini? Tertulis di situ dari sekte Nasrani. Ini Bible punya tante. Kenapa pula emosi sama aku, bah? Tante sadar kah? Cuma kita sama aku aja kita diskusi ayo. Nasihati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alkitab orang, Lanjut. kami tidak pernah menggunakan Alkitab Al-Quran ya. Nah, giliran sebutan Alkitab bisanya tante, padahal kan bukan Alkitab namanya, Biblos. Alkitab tidak pernah menggunakan Al-Quran untuk membenarkan. Lancar kali. Al-Quran tidak pernah menamai Al-Quran itu dengan sebutan Biblika, tapi Biblika menggunakan nama Alkitab. Gak sadar tanteku ini. Percuma betisnya berbulu, mata kakinya hitam lebam, tapi bagaimana? Ada tertulis Nasrani, percumanya itu. Nah, tertulis pula di kitabnya, dibilangnya tidak ada. Jadi buat apa itu bulu betis tebal? Kalau ternyata tidak mau terima apa yang tertulis. Aku dibilang salah. Punya Nabi, kau punya Allah SBT itu tidak pernah ada satu kata pun. Kenapa pula lari ke situ? Kenapa pula lari ke situ? Kenapa lari ke situ, tante? Lancang, kau punya mulut lancang sekali kau tuh. Apa yang lancang? Di dalam Bible tertulis Kisah Para Pewarta 24, tertulis di situ Nasrani. Itu gimana tuh? Sekte Nasraninya tertulis di situ. Kamu strategi. Ayo, Coba ayo, tante Bang yang Suma, baca. sama aku aja kita diskusi. Aku sudah Ayo, tidak host. benar. Sabar anak kecil. Ini tante dulu. Tante bisanya tante membacakan. Kamu takut kau punya kebe. Tante bisa membacanya itu. Bukan kau punya Nabi tuh. Bang Andi doubling jadi aku mute. Kenapa ya tante emosi? Tante kenapa emosi? Nanti sirinya ketelan. Mana daun sirinya pakai batu tawas lagi. Matilah kalau ketelan. Itulah makanya tante sisa baca. Kau punya. Kamu coba kau ajarkan kau punya ajaran moral Muhammad tuh apa saya mau dengar. Kau Mama katakan itu jangan kau ambil dari dalam mata itu kau punya otak tuh salah. Mama Kenapa mengamuk tante? Ajaran iman moralnya Allah SBT. Diturunkan aja orang turunkan aja yang berkualitas. Iya Bang Andi. Tante dibawa dulu bagus. Tante hati-hati di jalan. Jangan lupa cukur bulu betis. Kita diskusi yang santai ya, nggak usah menghujat. Ini lebih tidak ada ilmu lagi nih Bang Andi. Tapi so intelek. Jangan langsung ayo, ayo, kita diskusi yang Ya baik. topiknya masih ya saya kasih topik ya. Ya topiknya Tentang masih yang Paulus lah, tentang Paulus. Ya topiknya masih yang kemarin. Siapakah yang mendatangi Paulus di Damsik? Oke, Bang Andi. Ya silakan. Aku dengan Bang Suma deh ya, jangan Bang Andi. Iya, saya cuma moderatorin doang. Oke, siap. Jangan dibantuin ya. Wes. Saya bantu Banyu, mak kualat saya. Oke, Bang Suma duluan atau saya duluan nih? Saya duluan. Biar Saya dulu dia duluan. Banyu. Oh iya boleh. Silakan. Ya kau Bang Chan dulu lah, siapa yang mendatangi Paulus? Atur waktu ya, Bang Andi ya. Ya udah silakan tiktokan aja udah cepetan. Enggak, Bang Suma biasa kelamaan kalau ceramah gitu. Oke, silakan. Bang Suma Oke, baik. duluan. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa wa iyad'una illa syaitanan marida. Orang-orang kafir itu tidaklah menyembah selain menyembah kepada setan yang durhaka. Al-Quran surah An-Nisa ayat 117. Saya ingin membuktikan apakah betul
yang disembah oleh Kristen itu adalah setan. Di dalam Kisah Pewarta 1 nomor 11, malaikat berkata, "Hai orang-orang Galilea." Jadi bukan orang Kristen nih, tidak masuk hitungan. "Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke langit, yaitu lengkap dengan badannya, jasadnya, kepalanya, tangannya, kakinya, dan seterusnya." Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada Paulus tanpa jasad, tanpa badan, tapi hanya suara yang mengaku, "Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya"? Silakan. Udah ya itu ya. Oke. Ya, gini Bang Suma ya. Anda kan selalu mengatakan Paulus itu nabi palsu, ya. Serigala berbulu domba. Betul ya? Yesus yang bilang gitu, bukan saya. Kalau Yesus mengatakan itu ya nanti Anda buktikan. Sekarang Iya. gini Bang. Justru itu. Kalau Silakan. Anda mengatakan bahwa Paulus adalah nabi palsu, itu berdasarkan pemikiran Anda, klaim dari Anda. Itu Bukan. logi. Kenapa? Sebentar Bang Suma, sebentar. Giliran saya. Karena Paulus adalah rasul yang dipilih langsung oleh Yesus. Ya. Di mana dalilnya? Aku buka dalilnya. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Paulus dipilih langsung oleh Yesus. Itu langsung ini perkataan Yesus. Tetapi firman Tuhan kepadanya, Yesus berkata kepada Ananias, muridnya dia, ya, "Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku." Jelas sekali loh di sini. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri yang akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Jelas, itu perkataan Yesus yang merujuk langsung kepada Paulus. Ya, yang disampaikan kepada Ananias. Ananias sempat menolak. Kenapa ya Tuhan? Orang ini jahat. Banyak membunuh murid-muridmu. Ya, kenapa orang ini yang harus dipilih? Ya kan? Tapi Yesus mengatakan, "Pergilah, dialah orang pilihanku." Itu jelas sekali loh. Ya, jadi Paulus ya orang yang jahat yang tadinya dia ada keturunan Benyamin, keturunan orang Farisi, ya, orang keturunan imam yang begitu tidak menerima apa pengajaran Yesus dan begitu jahat ya, akhirnya Tuhan kasih hidayah kepadanya dia. Jadi Yesus datang kepada orang yang berdosa kepada Paulus dan mengubah hidupnya untuk memberitakan berita keselamatan. Ya, jadi salah kalau Anda mengatakan bahwa Paulus adalah nabi palsu, ya kan? Sekarang pertanyaan balik saya, tunjukkan di mana ya di kitab Anda, di Al-Quran, di hadis sahih atau doif yang palsu sekalipun pernyataan baginda bahwa Paulus adalah nabi palsu. Coba itu aja. Kenapa ya kalian umatnya baginda kok lebih seakan-akan lebih pintar daripada baginda ya, sedangkan baginda sendiri tidak ada pernyataan dari Al-Quran atau di hadis bahwa Paulus itu adalah nabi palsu. Ya, seakan-akan kalian lebih pintar dari baginda. Cukup. Jangan diputar-putar, cukup. Ini yang lama tadi dia nipu ya. Dia Silakan. mengatakan saya yang lama, ternyata dia yang lamanya minta. Silakan, Ya. silakan. Oke. Nggak Jadi apa-apa. terkait Gimana dengan boleh? ahli kitab. Tunjukkan dalilnya Bang, tunjukkan. Ahli kitab diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 54. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Dan mereka di sini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, membuat tipu daya. Apa tipu dayanya? Mengaku-ngaku ketemu dengan Yesus, mengaku bertemu dengan Mesias, Al-Masih,
maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya tersebut. Jadi nama Paulus itu tidak layak untuk duduk di dalam kalamullah. Allah hanya mengatakan secara umum, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini membahas tentang Paulus yang membuat makar. Nah, sekarang jangankan Allah, Yesus aja ketika dia datang kepada Bani Israel, dia tidak pernah menyebut nama Paulus, karena Paulus ini adalah menurut hemat saya setan. Paulus ini adalah setan bintang timur yang menyamar menjadi manusia. Saya katakan seperti itu. Dan menerima dari raja setan ajaran yang mengajarkan kemudian untuk membolak-balikkan firman Tuhan yang datang kepada nabi-nabi di tengah-tengah Bani Israel, yang Yesus katakan di dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji alias Dajjal. Pertanyaan saya tadi nggak dijawab. Apa buktinya bahwa yang datang mengaku Yesus itu adalah Yesus? Kalau hanya mengatakan, pergilah, aku akan mengajarkan, iblis jagonya. Jangankan Paulus, Yesus aja dipelonco, diospek, dibuli oleh iblis, apalagi Paulus. Paulus ini adalah Dajjal. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa yang datang kepadanya itu bukan setan, coba mari kita lihat. 1, 2, 3. Bukti bahwa yang datang itu adalah Yesus. Buktinya 1, 2, 3. Coba Anda terangkan. Yesus mengatakan bahwasanya waspadalah kepada Mesias. Apa Mesias itu? Mesias itu adalah Yesus. Waspada kepada Yesus palsu. Di mana Yesus katakan itu? Di dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu, artinya Yesus palsu, dan nabi-nabi palsu, artinya orang-orang yang mengaku sebagai nabinya Yesus atau rasulnya Yesus akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Ayo, yang datang kepada Paulus itu Yesus palsu. Yang datang kepada kalian mengajarkan 13 buku itu nabi palsu. Klop, genap itu, bahwa suara yang didengarkan Paulus itu adalah suara Yesus palsu. Kalau Anda ingin mengatakan bahwa itu Yesus asli, buktikan kepada saya. Ingat, Kisah Pewarta 1 nomor 13, Yesus akan datang untuk kedua kalinya, lengkap dengan tubuhnya, dengan jasadnya. Sementara yang datang kepada Paulus hanya suara. Itulah Lucifer yang datang kepada Paulus mengajarkan orang Eropa menyembah manusia. Silakan buktikan kalau itu adalah Yesus asli. Oke, Bang Suma. Ya, tadi Anda bernarasi tidak menyebut di situ narasi Anda dalil yang mengatakan langsung bahwa itu adalah Paulus. Anda hanya merujuk-rujuk saja, mengira-ngira saja. Nah, tapi ayat yang saya tampilkan ini jelas perkataannya Yesus langsung kepada Ananias untuk bertemu dengan Paulus, karena dia adalah alat pilihannya. Ya kan? Sekarang Anda bertanya, siapa yang datang pada saat itu? Apakah itu iblis yang menyamar? Ya. Aku, Bang Suma, ya, Kristen, ya, sumber kebenaran tertinggi itu apa yang tertulis di Alkitab. Ya. Saya memakai dalil, ya, ada dalilnya. Anda juga mengutip dalil-dalil dari Alkitab tadi. Ya kan? Sekarang saya buktikan, ya, kembali di Kisah Para Rasul 9, ya, di ayat sebentar ya, saya mulai dari ayat 5, ya, ayat 5. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika Paulus, ya, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku?
Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Nih ya. Ini jelas sekali di sini dikatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jelas ini perkataan Yesus loh. Apa yang tertulis di Alkitab itu yang kami imani. Jadi kalau Anda hanya mengatakan siapa datang itu buku itu cahaya dari iblis, itu menurut Anda, itu klaim Anda, nggak ada masalah. Tapi saya berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab, ya, itulah rujukannya kami, karena Alkitab adalah kebenaran tertinggi bagi iman kami. Karena dikatakan di sini, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Itu perkataan Yesus langsung loh. Anda nggak bisa menafsirkan itu cahaya dari iblis. Ini jelas tertera Yesus loh. Ya, jangan Anda menafsirkan hal-hal yang lain. Ini yang sesuai yang tertulis. Anda juga tadi narasi apa yang tertulis. Jadi harus Anda akui bahwa di sini dikatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya kan, kalau Anda bertanya kapan Paulus sejaman dengan Yesus, kapan Yesus dianiaya, itu kan juga sekarang pertanyaan kalian ya. Yang dilakukan oleh Paulus membunuh pengikut-pengikut Yesus itu sama dengan menganiaya Yesus. Itu maksudnya. Ya, ibarat seperti Anda punya anak dipukul sama anak tetangga sebelah, itu kan sama dengan kamu juga yang dipukul sebagai orang tua. Jadi seperti itulah pengikut Yesus dianiaya sama dengan menganiaya Yesus. Ya, ini ada kata langsung loh. Akulah Yesus. Itu jelas tertera di Alkitab. Jadi kalau Anda itu menarasi serigala, tidak ada yang mengatakan bahwa langsung itu adalah Paulus. Itu hanya berdasarkan cocok logi istilahnya. Ya, dicocok-cocokkan saja. Oh, ini Paulus nih. Ya memang dia dulu orang jahat. Tapi Tuhan kasih hidayah kepadanya. Tuhan mengubah hidupnya ya sebagai rasul ya untuk memberitakan Injil. Gitu, Bang. Silakan. Oke. Jadi Anda bebas bernarasi, mengatakan tertulis. Justru karena tertulis kita minta bukti kalau itu Yesus. Anda nggak bisa memberikan bukti. Ini sesi ketiga. Anda nggak bisa memberikan bukti. Mana buktinya kalau itu Yesus? Apa? Mana? Sedangkan Yesus mengatakan di dalam kitab Anda sendiri, pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Ini tanda kedatangan Yesus, tertulis di kitab Anda sendiri. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku. Jadi orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus. Dan sekiranya waktu tidak disingkatkan, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang pilihan itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika ada orang yang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Ini dalil. Ketika Paulus mengaku ada Yesus di sini, orang yang waras tidak akan percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku Yesus sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu, wahai Bani Israel. Jadi kalau ente percaya yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, wajar. Ente bukan Bani Israel, ente sopore. Jadi apabila ia berkata kepadamu, lihat ada dia di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik tebeong, bilik rahasia alias penjara, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat
memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kedatangan aku yang kedua. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, Cak Ayo. Yang datang kepada Paulus itu Mesias, tapi palsu. Lalu Mesias ini yang palsu ini datang kepada nabi palsu. Nabi palsu ini kemudian datang kepada Roma. Roma menjadikan ajaran nabi palsu dan Yesus palsu ini sebagai kitab dan aliran kepercayaan. Lahirlah Katolik. Padahal Yesus menerangkan bahwasanya kedatangannya nanti sesuai dengan pernyataan malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus menolak apa yang Anda terangkan bahwa itu adalah Yesus. Yesus menolaknya di data Matius 24. Aku tidak akan datang. Jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku. Jangan percaya. Itu kata Yesus. Ente percaya karena kenapa? Ente bukan Bani Israel. Murid-muridnya tak percaya ketika ada Paulus mengaku, ketika ada penulis di Pulau Patmos mengaku. Ada orang Yahudi menjadikan kitab Anda itu sebagai petunjuk. Enggak. Kitab Anda itu hanya dianggap sebagai sampah. Bukti bahwa mereka lebih percaya Yesus daripada kalian. Kami tidak percaya kepada buku-buku yang ditulis oleh Paulus. Bukti bahwa kami lebih percaya kepada Yesus daripada kalian. Yesus mengatakan kedatanganku ditandai dengan kilat menyambar bercahaya dari timur sampai ke barat. Dan pada saat kedatanganku aku akan nampak dari langit. Semua bangsa di bumi akan merata dan mereka akan melihat aku datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Itu Al-Quran juga menarasikan itu. Kedatangan yang keduanya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu pertanda hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat yang punya tanda datang ke bumi, itu semua orang manusia nggak ada lagi yang tidak tahu. Orang yang tidur, orang yang gila pun tahu. Wah, ini sudah tanda kiamat datang. Kenapa? Nabiullah Isa alaihissalam sudah menampakkan diri di atas muka bumi ini. Nah, ente hanya mengaku kepada satu orang yang tak jelas siapa Paulus ini. Jadi kalau saudara hanya mengatakan ada tertulis, ya silakan aja. Tapi punya kewajiban, Anda itu punya kewajiban untuk menjelaskan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah benar-benar Yesus. Apa buktinya? Tertulis semua. Itu aja. Begitu aja. Karena ada tertulis, jadi diimani aja. Imani aja gitu. Oh, dasar Anda berani hadapi saya, ternyata Anda hanya modal iman tertinggi. Sumber tertinggi kami adalah Bible. Namanya aja Anda dipalsukan. Biblika dibilang Alkitab. Dari situ aja udah ketahuan ini Dajjal. Yang datang kepada Paulus ini Dajjal, bukan Yesus tetapi iblis. Coba Anda terangkan sekali lagi. Kita kasih kesempatan satu kali lagi. Kalau tidak, yang lain. Saya malas kalau cuma asumsi. Saya kasih kesempatan, buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria. Silakan. Oke, Bang Sumah. Bang Sumah, ya, kamu itu cuma narasi penafsiran-penafsiran biasa saja, ya kan? Kita ini berbicara apa yang tertulis di Alkitab. Anda juga mendalil-dalilkan itu kan mengutip-ngutip dari Alkitab. Ya, Alkitab adalah kebenaran tertinggi iman kami, orang Kristen. Apa yang tertulis, ya itulah. Karena apa ya, Alkitab itu adalah ilham dari Allah itu sendiri. Ya kan, adalah firman. Ya sama dengan kalian mengimani Al-Quran. Al-Quran kan itu firman. Ya kalamnya Allah. Ya wajarlah kan. Anda tidak mengimani kan, karena kan Anda tidak mengimani Alkitab. Anda mengatakan Alkitab itu palsu. Ya kan, kalau Anda mengatakan palsu, yang aslinya yang mana? Itu kan akhirnya menimbulkan pertanyaan lagi kan. Yang mana aslinya? Tunjukkan. Nah itu. Tapi di sini jelas sekali tertulis akulah Yesus. Jadi apa yang tertulis kami mengimani apa yang di Alkitab, Bang Suma. Bukan berdasarkan Anda menafsirkan. Oh ini mengarah ke Paulus. Ya, Anda mengatakan dia nabi palsu, sedangkan kalian saja di Al-Quran tidak ada pernyataan satu pun dari baginda Muhammad bahwa Paulus itu nabi palsu. Tidak ada, biar juga di hadits yang palsu sekalipun tidak ada. Kenapa kok kalian kayak lebih pintar dari baginda? Ya kan, baginda itu pengetahuan dari Allah. Apa yang dikatakan baginda itu dari Allah semua. Kenapa kalian kok lebih tahu?
ya bahwa Paulus itu nabi palsu. Harusnya itu pada zaman itu Baginda sudah mengingatkan ya bahwa ada nabi palsu, berhati-hatilah. Justru Yesus yang mengatakan berhati-hatilah terhadap nabi palsu yang datang seperti domba tapi dia adalah serigala. Gitu Bang. Jadi Anda itu jelas sekali tertulis di Alkitab, kami mengira apa yang tertulis. Karena itu iman kami. Kamu itu hanya menafsirkan saja. Ya, dan cocok-cocologi, dan tidak ada satupun dalil yang mengatakan nabi palsu itu adalah Paulus. Tidak ada satupun. Anda hanya cocologi saja, ya, mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu, sedangkan di Al-Quran Anda sendiri tidak ada peringatan berhati-hatilah terhadap nabi palsu. Justru Yesus yang mengatakan, dan Paulus di situ jelas dikatakan inilah alat pilihanku, ya, kepadanya lah ya akan mengalami penderitaan, ya, memberitakan pengajaran, ya kan. Jadi jelas itu perkataan Yesus langsung. Akulah Yesus yang kau aniaya, itu jelas di situ dikatakan. Ya, tidak ada penafsiran lagi di situ. Itu langsung, nggak butuh penafsiran. Tapi kamu memakai dalil-dalil penafsiran sesuai dengan keinginan Anda. Itu Bang Suma, terserah. Itu aja saya sampaikan. Silakan. Iya. Jadi saudara lucu ya, aneh ya teman-teman. Dia mencari pengakuan Nabi Muhammad, Paulus itu nabi palsu. Sementara Yesus mengaku ada nabi palsu. Kenapa Anda sandarannya ke Nabi Muhammad? Kenapa enggak sandarannya kepada Yesus? Yesus mengatakan kepada muridnya, wahai muridku Bani Israel, manusia-manusia yang bersunat dan tidak makan babi, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu. Berarti yang datang kepada Yahudi, ngaku-ngaku sebagai domba. Bukan datang kepada orang Indonesia, tapi datang kepada orang Yahudi. Siapa yang datang kepada orang Yahudi? Nabi Muhammad kah atau Paulus? Inti dari permasalahan kita di sini adalah makhluk yang mengaku Yesus itu. Anda mengatakan saya menafsirkan. Saya tidak menafsirkan. Saya bertanya, siapa makhluk yang datang mengaku Yesus? Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang yang mengaku bertemu dengan aku. Apa sih? Kenapa harus bersandar kepada Al-Quran? Kenapa nggak bersandar kepada Yesus? Al-Quran bukan kitab saudara. Yesusnya yang berkata, waspadalah ketika ada orang yang datang mengaku bahwa dia adalah aku. Mesias palsu, artinya aku yang palsu. Yesus yang palsu. Berarti ada keadaan di mana ada posisi oknum atau pribadi atau manusia atau suara atau roh yang mengaku Yesus. Yesus palsu artinya manusia atau roh atau setan yang mengaku Yesus. Di Islam tidak ada mengaku Yesus, nggak ada. Di Hindu nggak ada mengaku Yesus. Di Buddha nggak ada mengaku Yesus. Di Yahudi sudah 2000 tahun tidak ada makhluk pernah datang mengaku Yesus. Hanya di Paulus ada makhluk yang datang mengaku sebagai Yesus. Anda jangan mengatakan, lah itu tertulis Bang Suma. Justru yang saya sampaikan ini yang tertulis. Saya tidak ngarang bebas. Yesus yang mengatakan, ini tertulis Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu. Siapa itu? Yesus palsu. Mesias itu Yesus. Kalau Anda percaya Yesus itu Mesias, berarti Anda harus percaya Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Kok susah kali ya? Waspadalah, sebab Mesias palsu. Artinya Yesus palsu. Makanya coba Anda lihat sekali-kali Anda berselancar ke kitab Anda sendiri. Jangan cuman link. Baca link saja. Baca Bible, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Siapakah engkau? Tuhan, akulah Yesus. Nah, ketahuan kan? Ada yang datang mengaku namaku, memakai namaku.
La haula wala quwata illa billah. Di data Lukas 21 nomor 12, namun sebelum datang orang itu atau makhluk itu mengaku sebagai Yesus, terlebih dahulu kalian semua dianiaya. Baca kitab Anda, kok susah kali. Yesus mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat yang akan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Itu dalam kitab saudara. Di Islamkah ada yang pernah mengaku aku Yesus? Aku Yesus pernah? Enggak ada. Kepada Nabi Muhammad ada? Enggak ada. Kepada imam-imam, ustadz-ustadz, enggak ada. Adanya kepada Paulus dan kepada Kristen dan kepada para murtadeng. Ngaku-ngaku bertemu Yesus, berarti itu adalah palsu semua. Kenapa palsu semua itu? Karena Yesus nanti datang ditandai dengan sinar cahaya dari timur sampai ke barat. Tadi kubacakan dalilnya dan itu ucapan Yesus. Saya tidak menafsir. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Ini tanda kedatangan Yesus. Menurut Bible, pada waktu itu akan nampak anak manusia Yesus di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap kepadanya. Ini tanda kedatangan Yesus. Apakah seperti itu keadaannya pada saat Yesus datang kepada Paulus? Tidak. Cuman Paulus sendiri yang ngarang-ngarang cerita itu. Dia sendiri yang ngarang melalui ajudannya Lukas. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak usah panjang lebar. Sekarang tunjukkan bukti aja deh. Kita nuntut bukti. Buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli. Kalau ternyata Yesus asli yang datang kepada Paulus, berarti Yesus itu adalah pendusta besar. Karena dia mengatakan bahwa kedatangannya kedua nanti tanda-tandanya seperti yang saya bacakan tadi. Dan dia mengatakan kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan bla 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 bla. Cahaya dari langit, bintang berjatuhan, langit dan kuasa langit akan guncang. Itu tanda kedatanganku yang kedua. Tapi kalau ternyata dia datang kepada Paulus, berarti dia itu Yesus, pembohong besar. Nah sekarang Anda pilih mana? Yesus yang pembohong atau Paulus yang pendusta? Pilih salah satunya. Atau dua-duanya pendusta. Bisa juga. Silakan tinggal Anda renungkan. Ayo, kita masih kasih kesempatan. Buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli. Berarti kalau dia Yesus asli, sekali lagi, Yesus pembohong. Pilih mana? Yesus yang pembohong atau Paulus yang pendusta? Silakan. Oke, Bang Sumi. Ya. Memang Yesus mengatakan dia akan datang untuk kedua kalinya. Ya, betul ya? Betul. Tapi jangan salah, Yesus itu adalah Tuhan dan Allah bagi kami. Ya. Dia datang ya, tidak perlu harus juga dia datang pada saat nanti datang keduanya. Dia bisa datang karena dia berkuasa. Dia bisa datang menampakkan diri kepada orang yang dia pilih. Ada dalil? Ya. Dia orang dia Ada pengakuan Yesus? Ada pengakuan Yesus? Sebentar. Aduh, kalau cuma nipu-nipu untuk apa, Bang? Kalau cuma menipu membodohi untuk apa Anda dikasih panggung pembohong, penipu untuk apa? Dia mau menampakkan diri kepada siapa saja orang yang di mana dalilnya Yesus mengaku begitu? Saudara King yang membimbing Anda mengucapkan itu, ini kacau, pasti kacau. Karena saya tidak mengizinkan pembohong untuk menipu di atas panggung. Dengarkan saya. Mana dalilnya pengakuan Yesus begitu? Mana? Kenapa Mana pengakuan? kayak gitu? Pengakuannya, Anda tidak diberikan izin untuk berdusta. Anda tidak diberikan izin untuk berbohong. Tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepada publik, tunjukkan kepada dunia pengakuan Yesus seperti apa yang Anda tuduhkan. Silakan. Ini Anda sudah kerasukan Dajjal, kerasukan iblis, karena Anda ingin menyamakan pencipta alam semesta
dengan manusia Yesus. Anda ingin menyetarakan pencipta alam semesta dengan manusia Yesus. Diskusi nggak kayak gini. Sudah, dong. turun. Cuma dari tadi Turunkan. ngomong terus gantian. Turun, mau diskusi. mending saya monolog, Anda nggak memberikan bisa benar edukasi diskusi. kepada manusia daripada Anda dikasih Kamu panggung semua, tapi Anda berdusta. kamu hanya berdasarkan Ini planning aja, sesi plan saja. kelima. Anda tidak bisa membuktikan Yesus itu yang datang kepada Paulus. Anda hanya menarasikan Yesus bagi kami adalah Tuhan. Ya memang, kamu kan dajjal. Kamu kan dajjal. Kamu pengikut Halele Heilale bin Zakar yang ingin menyamai Tuhan pencipta alam semesta. Kaulah itu, Bahlul. Dikasih kesempatan menjelaskan bahwa yang datang kepada Paulus adalah Yesus, malah mana? Lalu kita mau nunggui di sini sampai pagi, sampai subuh. Kau bodoh-bodohi gitu. Tuyul. Dia bilang lagi Yesus Allah. Ih, Itulah. Kalau Hailale bin Zakar begitu, pengikut Dajjal. Nah, korban kedua masih ada nggak? Pasien kedua ada nggak? Silakan. Bentar, saya absen dulu. Jordan, selamat malam. Ya, malam. Ya, dari mana Bang? Kristen apa bukan Bang? Kristen, Bang. Ya, mau menanggapi topik tadi Bang? Silakan. Bang Jordan. Itu yang Halo? Buktikan kalau yang datang kepada Paulus ngaku Yesus itu adalah Yesus anak Maria. Silakan. Ada bukti? Atau hanya modal imani saja? Wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang Kristen sembah itu hanyalah setan yang durhaka. Itu Al-Quran mengatakan. Buktikan kalau Al-Quran salah dengan Anda menyatakan bahwa yang datang mengaku Yesus itu adalah Yesus beneran, anaknya Maria. Selama Anda tidak mampu membuktikan, berarti yang datang kepada Paulus mengaku Yesus adalah iblis agar manusia menuhankan dirinya. Dan itu terjadi. 2000 tahun manusia menyembah makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Silakan. Kalau nggak bisa di skip aja bro. Kalau nggak bisa, bilang aja oh nggak mampu, berat gitu aja. Bagaimana bang? Ada yang bisa juga saya tanyakan? Saya nggak nanya sama kau diam dulu baru naik. Bukan nggak mampu, Bang. Gini. Bukan dari yang kalian bahas tadi itu yang mau ku tanya, bukan. Aku cuman heran aja nih lihat Bang Juma ini selama ini di TikTok gitu loh. Kenapa sampai segitunya gitu loh bilang kitab kami Kristen itu palsu. Seolah-olah Bang Juma lebih paham gitu. Itu aja sih. Kalau memang Bang Juma bilang kitab kami palsu itu ada nggak aslinya, Bang? Oke, saudaraku ya. Belum siap, ya, Bang. Silakan. Kalau memang Bang bilang palsu kitab kami Kristen itu, tunjukkan yang aslinya gitu. Karena itu kami imani itu, yang kami imani itu Alkitab kami gitu. Apapun yang Bang Juma bilang terhadap Alkitab kami, yang Abang bilang palsu, Abang bilang dajjal segala macam Yesus itu kami masuk ke keluar kanan tuh, Bang. Bagus, memang harus karena neraka harus butuh penghuni. Kami itu masuk kiri keluar kanan karena capek gitu, Bang. Karena gini, aku cuman karena bukannya Bang, kepanjangan Bang, sudah momennya udah dapat, jangan terlalu panjang. Silakan tanggapi Bang Juma. Oke. Jadi kitab Anda itu saya tidak pernah mengatakan palsu. Kitab Anda itu asli karangan LAI, Lembaga Bible Indonesia. Itu asli itu. Asli dari LAI. Tapi kalau dikatakan firman Tuhan bukan firman Tuhan. Kalau dikatakan sabda Yesus, sabda Nabi Isa juga bukan. Tapi kalau dikatakan asli, terjemahan dari buku hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal, saya katakan betul. Kitab Anda asli. Saya tidak pernah mengatakan palsu. Al-Quran juga tidak pernah mengatakan palsu. Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah.
Celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah, padahal itu dari dirinya sendiri agar mendapatkan keuntungan yang sedikit. Hanya mau disebut rasul, maka dia menulis buku dan Anda jadikan bukunya itu sebagai firman Tuhan, padahal bukan firman Tuhan. Jadi kitab Anda itu asli dari karangan orang-orang yang tidak dikenal. Nah itu. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan masuk telinga kiri, ya memang sifatnya begitu. Harus. Karena kalau semua Kristen mendengarkan apa yang saya jelaskan langsung dia berubah menjadi mualaf, siapa yang mengisi neraka? Kosong dong, nggak mungkin. Maka pasti iblis itu akan mempertahankan pasukannya. Pasti. Korbannya pasti akan dia pertahankan. Nah, kalau kalian ini bukan korban iblis, tentu saudara-saudara Kristen mampu membuktikan bahwa yang datang mengaku Yesus adalah benar-benar Yesus. Yesus datang kepada Bani Israel selama 33 tahun. Ajarannya 3042% bertolak belakang dengan ajaran Kristen. Nah, kalau Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel 33 tahun ini sama dengan Yesus yang datang kepada Paulus ini yang kau tuhankan, berarti Yesus pembohong, pendusta. Karena dia mengatakan datang nanti di akhir zaman untuk yang kedua kalinya. Dan dia naik ke langit, dia mengatakan yang datang setelahku adalah seorang penolong lain, bukan aku. Aku nanti di akhir zaman. Tapi ternyata ada Paulus yang ngaku bertemu Yesus, tapi cuma suara. Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dia nggak tahu Yesus bagaimana wujudnya, mukanya kayak mana, nggak pernah ketemu. Tiba-tiba ada suara didengarkan, akulah Yesus yang kau aniaya. Ya nggak? Kita minta dalilnya. Kenapa? Karena Kristen ini adalah agama syiar. Apa itu syiar? Agama tablik. Apa itu tablik? Agama yang disampaikan kepada seluruh manusia, bahkan kepada seluruh makhluk, agar manusia masuk ke Kristen dan dibaptis. Nah, karena itulah kami mengkanter. Enak aja. Anda ngajak orang masuk ke agama Anda, buktikan dulu kebenarannya di mana. Oh, kami menyembah Yesus. Apa dasarnya? Karena Yesus itu Tuhan. Kata siapa? Kata Paulus. Nah, Paulus dapat ilmu dari mana? Dari suara yang datang kepadanya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, buktinya kalau itu adalah Yesus apa? Terangkan. Mana buktinya kalau itu Yesus? Tak ada kan bukti? Cuman suara sekali itu aja kan? Habis itu Paulus bebas ngarang semua cerita. Oh, muncullah kitab Roma, Galatia, Timotius. Itu dari mana sumbernya? Dari makhluk yang mengaku Yesus. Nah, untuk membuktikan bahwa itu Yesus, apa buktinya? Apa buktinya? Ada? Tak ada. Ini kita merangsang otak kalian itu berpikir, bukan kita menghujat. Sadarilah. Benar yang dikatakan Bang Suma ini. Kok kita percaya suara itu ya? Yang datang kepada Paulus. Paulus ini siapa? Bapaknya siapa? Mamanya siapa? Tidak ada yang tahu. Sejarah hidupnya kayak mana? Tidak ada yang tahu. Dia hidup di mana? Seperti apa? Usia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Apa yang dikerjakannya? Tak ada yang tahu. Yang ditahu hanya menulis surat. Lalu hidup kesehariannya kayak mana dia? Orang baik-baik ke dia? Mana buktinya kalau dia orang baik? Mana sejarah hidupnya? Siapa nama bapaknya? Nggak ada yang tahu. Gelap. Lalu kenapa kalian percaya? Karena iblis yang menutup akal kalian. Kami datang membuka akal kalian. Maka kami tanya, saudaraku, buktikan ke kami kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Mana buktinya? Ada bukti? Tunjukkan. Kita mau dengar. Kita mau dengar. Saya akan catat. Oh, ini buktinya. 1, 2, 3, 4. Mana? Ada? Gak ada bukti. Gak ada. Sepi. Gak ada. Semata-mata diajarkan. Untuk itulah Yesus mati, supaya bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan, baik untuk kita maupun untuk dunia. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Hanya kayak gitu-gitu aja. Cuma diajarkan kayak begitu saja. Yesus adalah raja di atas raja, dia adalah juru selamat, dia adalah kayak gitu aja. Tapi kita tidak tahu apa yang dijual Paulus ini benar-benar Yesus. Ayo, buktikan dulu kalau itu adalah Yesus, baru kita percaya bahwa Yesus itu sesuai dengan ajaran Paulus. Tapi kalau saudara tidak mampu membuktikan bahwa itu adalah Yesus, berarti Anda selama ini tertipu.
Anda terjebak di dalam lingkaran setan. Karena Yesus berpesan, mohon 1 menit lagi, nanti Anda tanggapi. Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku-ngaku aku dan berkata, akulah dia. Ayo. Matius 24 nomor 24. Nomor 23. Apabila ada orang berkata, Yesus ada di sini, jangan kau pergi ke sana. Atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang untuk menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 24. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Bintang-bintang akan berjatuhan, langit, kuasa-kuasa langit dan langit akan guncang. Anak manusia aku akan terlihat dari langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap melihat aku datang. Itu tanda-tandanya ketika datang Yesus yang betul. Al-Quran juga menerangkan itu. Ini tanda-tandanya apa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Apaan? Sementara kitab Anda sendiri mengatakan, ujilah setiap roh, apakah itu adalah roh dari Elohim atau itu adalah roh palsu. 1 Yohanes 4 nomor 1. Harus diuji, jangan asal percaya. Tapi Kristen lahir diajarin percaya Yesus, lahir dipercaya Yesus. Uji dulu, kesempatan kalian belajar, internet sudah ada di mana-mana. Pelajari baik-baik, benarkah yang datang itu Yesus? Karena Yesus mengatakan kepada muridnya Yahudi, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar domba. Waspadalah kepada orang Farisi. Waspadalah kepada ragi orang Farisi. Paulus itu orang Farisi. Artinya waspadalah kepada Paulus. Tapi kenapa kalian tidak mau mendengar? Karena kalian bukan pengikut Yesus. Kalian itu pengikut Paulus. Kalau orang Yahudi pengikut Yesus tidak mau mengikuti Paulus, nggak mau. Kalian bukan Yahudi, makanya kalian ikut Paulus. Kalian itu korban. Ayo sahabatku, silakan waktu Anda 5 menit sampai 20 menit atau 3 jam 4 jam ke depan. Silakan Anda bercerita, tapi ingat, jangan ada dusta di antara kita. Jelaskan sejelas-jelasnya bahwa yang datang kepada Paulus itu benar-benar Yesus yang mengaku, akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Saya Zulkifli M. Abbas ingin belajar. Kalau ada orang Kristen mampu membuktikan itu, silakan. Jordan, tidur dia. Tidur dia, jangan tidur dong. Anda diberi kesempatan bicara loh. Oke. Halo? Udah? Ya, silakan. Seperti yang ku bilang tadi Bang Juma, panjang lebar apa Bang bilang tadi, ngomong tadi, ya aku masuk di luar kanan. Gitu loh. Jadi aku di sini hadir Bang, bukannya untuk gimana membela ini, membela yang dua, bukan. Cuman yang ku minta, aku cuman minta aja ya, karena selama ku ikutin live-nya Abang Jume ini, ya kayaknya Abang kadang gini loh, Abang nanya pertanyaan sama kami Kristen gitu, giliran dijawab Abang motong omongan jawaban orang Kristen gitu. Jadi kadang Abang nggak belum selesai dijelasin Abang udah motong gitu loh. Jadi aku pun bingung. Ini mau nanya karena sepengetahuan aku gini Bang, kalau kita bertanya karena kita nggak tahu gitu kan, nah dikasih tahu itu, udah dikasih tahu Abang, pas dikasih tahu Abang motong, Abang langsung castus gitu. Jadi aku yang dengar gitu bingung gitu loh. Karena aku di sini nyari yang kebenaran, bukan nyari yang kayak mana gitu, bukan nyari yang membela Kristen, walaupun aku Kristen, Abang Muslim, bukan membela kami Kristen, bukan membela Abang, bukan. Aku di sini tengah-tengah.
Gitu loh. Tetap juga yang ku bilang bahasa kata tadi bang, apapun yang abang bilang tadi, aku masuk dikeluarkan. Karena apa ku bilang kayak gitu? Kenapa ku bilang seperti itu? Karena selama ini abang ku dengar terlalu ngerocos gitu bang. Maaf ya bang ya, bukannya bilang apa, terlalu ngerocos bang. Karena Oke. Sekarang kan udah Gimana ya? dikasih kesempatan, tinggal jawab bang. enggak, kok kan dah bu, gini bu, kan dari awal aku bilang apapun yang abang bilang tentang ajaran abang kutip dari Alkitab kami itu semua itu masuk dari keluar kanan. Kan itu abang omongan awal saya bu. Nah, yang di sini yang ku minta bu, bukan soal kebenaran soal gimana nya, bukan. Aku cuma minta sama Bang Juma, cuman satu bang ku minta sama bang, tolonglah bang, kita ini jangan terkolok. Memang menurut abang ajaran kitab kami itu nggak benar ya, dan jangan terlalu berkor-kor bang. Karena apa? Banyak orang kita, kawan kita muslim juga mendengar omongan abang. Banyak juga kawan-kawan kita di sana muslim nggak setuju dengan omongan abang. Nggak, banyak juga. Nah, karena abang bertanya, dijawab, pas dijawab abang langsung ngerocos gitu. Belum selesai dijawab abang langsung ngerocos. Jadi kan bingung gitu loh. Ini abang ini bertanya Karena kok jadi lain yang ditanya, lain yang dia jawab. Apa yang diminta Enggak lah. ditanyakan, bukan lain bukan dijawab lain lah. sebenarnya bu. Nah Bukan sekarang ini lain. Anda kan diminta menjawab bukti. Anda kemana-mana tuh, ini fakta bukti. Kalau Anda tidak Iya, kan mau dari awal udah berdiskusi, aku ngapain bilang, naik bang? Bunda, halo Bunda. Kan dari awal udah saya bilang, ucapkan dari awal, apapun yang Bang Juma bilang masuk kiri keluar kanan. Ya jangan naik diskusi, ini komal diskusi. Nggak usah naik bang. Ya, Kalau saya mau cuma masuk telinga bilang kiri. Bu, Ya. kan aku bilang aku sini di tengah. Ya udah cukup Udah Pak Yordan. ditahu kok. Pak Yordan. Silakan turun aja. Ya udah cukup ya Tuh. Pak Yordan ya. Biar Banyuma nanggapi lagi. Sekali lagi coba Anda menjawab apa enggak nih? Coba Banyuma tadi Anda terjawab nggak sih? Iya, Bukan jadi soal terjawab sekarang. Aduh, gini loh, Bang. Apapun yang Abang Juma tanya sama aku nggak bakalan ku jawab, dan memang aku nggak pandai menjawab masalah ini. Karena aku berpikir logika loh. Cuman yang ku minta sama Bang Juma, kalau Bang Juma nanya masalah pertanyaan dari kitab suci gitu, kitab kami, kitab Alkitab, ya tunggu selesai dulu dijawab bang. Oh ya, udah cukup. Anda mau jadi moderator di Udah, sini, Bang, dia mau cuma kalau mengatur. abang Udah nggak cukup. percaya terserah abang, karena itu jawaban dari kami. Cukup. Dia cuma jadi moderator Banyuma. Dia mau mengatur jalannya diskusi. Silakan Banyuma, ditanggapilah. iya, jadi saya bukan orang baru ya dalam dunia apologet. Saya ini termasuk paling senior kayaknya di antara yang aktif di dalam komal-komal diskusi. Senior-senior saya itu kebanyakan mereka offline. Saya dengan Ahli Sugi itu yang paling senior kayaknya sekarang. Maksudnya dalam arti kata yang paling tua. Artinya saya sudah berdialog dengan ribuan Kristen. Dan tak ada Kristen berdiskusi itu bertujuan untuk menyampaikan dan menguraikan kebenaran dengan aspek logika atau rasio. Mereka sifatnya hanya mendogma, mendoktrin. Sifatnya hanya berkelit. Sifatnya hanya ingin memaparkan kepercayaannya saja. Tidak ingin keluar dari itu. Jadi buat apa kita membiarkan orang yang berbicara ditanya apa yang dimaksud dengan rumah? Orang itu kemudian menjelaskan tentang sawah. Hanya orang yang banyak waktu dan kurang kerjaan yang bisa mengikuti keinginan orang yang menjelaskan tentang sawah. Sementara yang kita bahas ini rumah. Ini yang terjadi. Maka saya tidak mau usia saya, waktu saya dihabiskan orang yang sifatnya hanya ingin menyesatkan, memperbodoh dirinya sendiri. Itu jelas itu. Kayak King tadi, apa ditanya apa? Dia mengatakan yang tertinggi dalam sumber tertinggi bagi kami adalah Bible. Apa dikira ucapan-ucapan Yesus itu nggak ada di Bible? Apa dikira yang saya uraikan inti saya karang-karang sendiri?
Justru dia yang ngarang. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dia bisa datang kapan saja, kepada siapa saja. Mana dalilnya? Tak ada. Coba. Malah yang ada, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Apa yang diterangkan Kristen bertentangan dengan ucapan Yesus. Anda pusing mendengarkan dan melihat situasi itu. Kenapa Anda pusing? Karena Bang Suma lebih paham Bible, lebih mengerti Bible, lebih jujur menguraikan Bible daripada pihak Kristen. Itu fakta. Kristen itu hanya jemaah atau kelompok atau segolongan orang atau kelompok orang, karena nggak pantas disebut jemaah. Jemaah itu adalah bahasa Quran. Mereka itu adalah kelompok orang-orang yang hanya sifatnya mendengar di dogma saja. Sementara sifat dogma itu tidak boleh ada ganggu-gugat, tidak boleh. Ya namanya dogma ya dogma. Dogma itu sesuatu yang dipercayai dan tidak ada tambah, tidak ada kurang. Intinya percaya saja, imani saja. Itu dogma dan itu disifati Kristen. Yesus manusia. Orang gila yang mengatakan Yesus bukan manusia. Tapi karena dogma, maka muncul Yesus itu adalah pencipta yang datang dalam bentuk manusia. Itu dogma. Tapi bertentangan dengan rasio. Makanya orang Kristen dalam membahas kekristenan pasti mereka tidak seimbang antara otaknya dengan mulutnya. Pasti itu, saya pastikan. Di mana-mana kalau orang Kristen berdebat pasti tidak seimbang. Yang muncul adalah irrasio. Tidak seimbang antara akalnya dengan mulutnya, antara Bibelnya dengan apa yang keluar dari mulutnya. Pasti bertentangan. Contoh tadi, belum lama kan, King menantang saya. Dengan saya aja semua, dengan saya aja semua. Selalu kayak gitu. Tapi ketika ditanya apa tadi, Anda dengarkan. Yesus itu Tuhan. Dia bisa datang kapan saja, dan Yesus bisa datang kepada siapa saja. Kutanya, kata siapa? Ada ucapan Yesus begitu? Enggak ada. Cuman dia karang-karang sendiri. Jadi kalau orang kayak begini mau dibiarkan, berapa banyak orang yang akan dibawa oleh dia ke neraka? Kenapa enggak? Kita kan butuh saudara-saudara Kristen yang jujur. Oh, Yesus mengatakan begini, bangun. Selesai. Diskusi bagus, lancar, teratur. Kita kasih ruang dia bicara. Yang penting dalilnya ada, benar. Tapi kan faktanya yang kita bahas ini adalah Al-Quran mengatakan yang mereka sembah itu hanyalah setan yang durhaka. Al-Quran salah, berarti Bible benar. Al-Quran benar, Bible salah. Nah, kita uji. Kristen menyembah Yesus disebabkan karena ada suara datang kepada Paulus bahwa dia adalah Yesus. Suara inilah kemudian yang membimbing Paulus mendirikan agama menyembah Yesus. Ibadah minggu, tidak bersunat, makan babi. Ini yang membimbing makhluk itu. Apakah Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel yang mengajarkan itu? Bukan. Tapi suara yang mengaku Yesus itu, yang datang kepada Paulus itu, yang membimbing orang Roma, orang Barat, lalu datang ke Indonesia melalui penjajah, yaitu Belanda, mengajarkan pribumi sebagian menyembah kepada Yesus akibat ajaran Paulus dari suara yang mengaku Yesus itu. Maka sekarang ini zaman digital, internet itu adalah alat untuk manusia semakin paham, semakin tahu, semakin mengerti. Karena itu adalah jendela dunia. Apapun yang Anda ingin tahu di dunia ini, tinggal buka internet. Berarti zamannya orang cerdas. Nah, kalau ada internet orang masih bahlul, itulah orang yang celakanya celaka. Ulaika hum syarrul bariyah, lebih rendah dari seluruh makhluk. Ada internet, saatnya belajar, tapi masih saja memperbodoh diri. Coba, King Ricard tadi ditanya, apa jawabannya? Karena Yesus itu Tuhan. Itu kan jawaban putus asa, jawaban orang stres, jawaban orang frustasi. Ngapain dipertahankan? Mending diam, mending kita suruh diam. Kita yang kasih pengajaran. Kenapa? Karena pendeta belajar sampai S5, 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 S7, S8, S tontong, sampai mereka bisa mengusir setan, bermujizat. Itu ilmunya cuma Bible. Bible, tak ada ilmu lain. Tak ada ilmu lain. Tidak seperti orang yang belajar Quran, ilmu lain, disiplin ilmunya itu puluhan. Kalau Bible nggak ada, cuman ilmu
Bible, baca data dalil, data-data dalil-dalil yang mungkin berkenaan dengan kasih, berkenaan dengan perpuluhan, itu aja yang dia tahu. Hanya itu. Habis itu ngajar di gereja, pungut biaya. Kalau Bang Suma tidak, saya kutui ini, bertahun-tahun hidup saya habis untuk mengutui ini. Demi apa? Demi mencegah pemurtadan. Demi mencegah pemurtadan. Demi mencegah Kristen memurtadkan orang Islam, misionaris. Saya kutui ini, habis usia saya nih, sampai istri saya meninggal dunia, itu ikut-ikutan belajar Bible. Anak-anak saya kekurangan perhatian gara-gara saya belajar Bible. Untuk apa? Untuk menjadi cahaya di tengah-tengah orang-orang yang ingin murtad dari Islam. Itu aja. Jadi saya lebih mendalami Bible dari pendeta. Pendeta mana kira-kira yang mau berdialog dengan saya sekarang? Kan saya sudah tantang. Di Jakarta saya nantang semua pendeta di Indonesia. Mari kita jujur. Jangan ada dusta. Buka-bukaan kita. Kita bedah. Kita bedah dengan rasio, dengan pisau akademisi. Kita bedah Bible, kita bedah Al-Quran. Berani nggak pendeta? Tak ada yang berani. Karena kapan mereka berani tampil perpuluhan, habis. Tapi kalau saudara mengatakan apapun yang Anda sampaikan masuk di telinga, silakan aja. Iblis yang datang untuk mencobai Adam juga sebelumnya begitu. Iblis sendiri yang mau datang kebenaran kepadanya. Iblis mengatakan, EGP, aku rida, aku ikhlas ke neraka, saya tidak mau tahu. Itu iblis. Silakan, tak ada paksaan. Toh Yesus juga tidak memaksa. Yesus datang mengatakan dirinya hanya untuk Bani Israel, dipaksa untuk seluruh bangsa. Ayo, kan itu fakta, itu rasional. Jadi saudara-saudara Kristen, agama Kristen itu agama syiar. Saya ulang lagi, agama Kristen itu adalah agama atau ajaran atau aliran kepercayaan yang diwajibkan diimani oleh seluruh manusia. Siapa yang tidak beriman akan dihukum. Markus 16. Siapa yang beriman dibaptis, yang tidak beriman dihukum. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Itu perintah. Berarti kami ini harus Anda Kristenkan menurut Bible. Anda harus mengajak kami menyembah anak orang menurut Bible. Anda harus membaptis kami menurut Bible. Tapi tunggu dulu. Langkahi dulu mayat kami. Minimal langkahi dulu ilmu kami. Buktikan dulu kebenaran kalian. Jangan Anda datang membawa produk, Anda sendiri tidak mengerti isi produk itu apa. Justru kami yang menguliti produk itu. Anda datang menjual, ini bang, apa itu? Ini barang kami bang, dari luar negeri bang, bagus ini bang. Apa namanya? Ini bang namanya. Loh, saya lihatnya itu bukan, bacanya di situ bukan Alkitab kok. Di situ tertulisnya Bible. Oh iya bang, tapi kan kami sudah terjemahkan bang ke Indonesia bang. Lalu isinya gimana? Isinya itu bang, Yesus itu Tuhan bang, gini-gini. Begitu kami buka, bagaimana caranya dia Tuhan? Ternyata waktu ditanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus manusia dari Nazaret. Oh, dia manusia. Iya bang, pada saat itu dia memang manusia bang, karena dia datang menjelma bang. Tapi setelah ke langit bang, dia adalah Tuhan. Loh, gimana dia adalah Tuhan? Di dalam Ibrani 18 nomor 3, Yesus kemarin, sekarang maupun yang akan datang sama saja tidak pernah berubah. Gimana toh? 2 Yohanes 1 nomor 7, barang siapa yang mengaku dan tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus, dia adalah dajjal. Lo kok bertentangan dengan catatan produkmu? Udah bang, beli aja bang, murah loh ini bang. Kau kasih saya gratis aja, saya nggak mau. Itu bang. Jadi kita dialog itu memang tujuannya untuk mencari kebenaran, bukan saling merendahkan. Ingat ya, yang rendah tetaplah rendah, yang tinggi tetaplah tinggi, yang benar tetaplah benar, yang salah tetaplah salah. Jangan dipaksakan salah itu menjadi benar, dan jangan dipaksakan benar itu menjadi salah. Hak adalah hak, batil adalah batil. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah pada penyesat yang datang kepada Bani Israel ngaku-ngaku domba padahal dia adalah serigala yang buas. Siapa serigala buas? Kejadian 49 nomor 27. Keturunan Benyamin disebut serigala. Filipi 3
nomor 5, Paulus mengaku keturunan Benyamin. Kena nggak tuh? Ya kena. Saya kira begitu saudara ya, panjang lebar Anda tidak mau mendengarkan, tapi tujuan saya adalah umat Islam. Saya mengedukasi kepada umat Islam supaya mereka paham ternyata Kristen itu hanya modal kulit, tapi isi dalamnya ternyata apa yang mereka lakukan di gereja, ibadah minggu tidak ada dalilnya, menyembah Yesus tak ada dalilnya, menyembah tidak bersunat tidak ada dalilnya, kemudian tidak ada ajarannya dari Elohim ya, dan seterusnya bla 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 bla, tidak ada perintah. Mereka membuat aturan-aturan sendiri. Saya kira begitu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikum. Kayaknya Pak Jordan cukup ya. Sebenarnya aku tadi setuju sih dengan Jordan. Kalau Bang Zum ini banyak rocosnya gini. Sebenarnya kalian tahu nggak sih? Sebentar dulu. Mbak, karena ya ini Muslim apa Kristen? Aku Kristen, Kak. Oh ya, silakan. Pak maksudnya. Om. Jadi sebenarnya kalian tahu nggak sih siapa itu Paulus? Tahu, dia Dajjal. Tidak lebih dari Iblis yang menjelma menjadi manusia. Bantah saya. Bantah Mungkin pakai ini ya. pakai data. Silakan. aku nggak tahu, mungkin kalian antara nggak tahu atau mungkin Silakan, nggak usah nilai kita. Ya. Ajarin kita, ajarin. mungkin mempromosikan Islam dengan cara memojokkan Kristen. Ajarin kita. Anda kan bertanya, siapa Paulus? Saya bilang Ya. iblis. Jadi Bantah. Paulus Bantah. itu adalah rasul. Rasul siapa? orang Kristen. Kenapa? Rasulnya orang Kristen, Ya. tapi bukan rasulnya Yesus. Rasulnya Yesus. Kenapa? Dari mana Anda tahu bahwa itu rasulnya Yesus sementara Yesus tidak pernah Karena memilih dia? Rasul-rasul yang lain dan murid-murid yang lain itu sudah mengakui Yesus itu Paulus itu adalah rasul. Di mana Thomas mengakui Paulus? Tunjukkan dalilnya. Gini ya, kalau kalian mungkin beberapa dari kalian tuh nggak tunjukkan. tahu ya siapa itu. Tunjukkan dalilnya Paulus. Thomas mengakui Paulus. Aduh, jangan dipotong-potong dong. Ya, jangan berbohong. Aku nggak berbohong, Kalau tidak berbohong, tunjukkan Thomas mengenal Paulus. ya. Ya. Bukan Thomas saja dong. Filipus Rasul-rasul mengenal Paulus yang nggak? Filipus mengenal Paulus nggak? Rasul Petrus bahkan Filipus mengenal Paulus nggak? semua rasul. Tunjukkan dalil. Kalau tidak berarti Anda iblis. Itu kan ajaran setan kan? Pakai dalil, Mbak. Paulus Pakai itu dalil, Mbak. iblis kan? Bicara tanpa Dijelaskan dalil, ya. setan. Ayo, mana buktinya? Filipus mengenal Paulus. Di mana dalilnya? Pakai dalil, Mbak. Mana? 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 Bahkan Petrus itu pernah disebut iblis oleh Yesus. Pernah nggak Filipus disebut iblis? Enggak. Ayo. Mana bukti? Jadi jangan hanya menilai karena bertentangan dengan dogma. Kalahkan Bang Suma dengan data. Kalau cuma asumsi, apa bedanya dengan Rudy Yohanes? Apa bedanya dengan Edis TV? Penyesat-penyesat kayak begitu dengan Anda, apa bedanya? Ini kan dasar pijakannya jelas. Al-Quran mengatakan orang kafir laknatullah menyembah setan. Kalian menyembah oknum yang katanya bernama Yesus. Islam mengatakan, Al-Quran mengatakan yang Anda sebut Yesus itu setan. Masa sih? Buktikan bahwa suara yang didengar oleh Paulus itu adalah anak Maria. Buktikan mana? Mana buktinya? Sudah berapa orang Kristen yang lumpuh dengan materi ini? Mana? Buktikan ke saya. Yang datang kepada Paulus mengaku, akulah Yesus, itu benar-benar anak Maria. Silakan buka mic Anda, buktikan itu. Nggak usah nyerocos kemana-mana. Ini aku Jangan di-mute mendikte loh tadi. saya. Aku Jangan di-mute. dikte saya. Ya, jangan dikte saya. Ya, ya. Kakekmu belum lahir, saya sudah tamat belajar Bible. Iya, Silakan. iya, iya. Aku mau kasih kalian satu fakta dulu. Mungkin beberapa dari kalian mungkin banyak yang nggak tahu ya. Kalau Paulus itu bukan pendiri kekristenan. Siapa bilang?
Ya, karena Mana dalilnya? Saya kasih dalil. Kalau Paulus itu adalah tokoh dari Kristen. Pembunuh orang. Ya memang, karena pembinasa keji itu, aja kalian udah nipu. Paulus, Yesus mengatakan Matius 24 nomor 15, pembinasa keji itu berdiri di tempat suci. Ayo. Bahkan Paulus saja mantan pembunuh orang-orang. Ya memang penyesat itu Bagaimanapun iblislah. dia menjadi pendiri. Yesus Kalau mengatakan, dia menjadi mantan Yesus pembunuh mengatakan di dalam Yohanes Antara nggak 8:44, tahu. iblislah menjadi bapakmu dan kau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Dia adalah pembunuh awal kali sebelum berkarya. Yohanes 8:44. Siapa itu? Hanya bisa histeris. Kenapa menangis? Karena saya tahu Anda menipu. Dalil? Ada dalilnya? Karena Paulus bukan pendiri orang Kristen. Kisah para pewarta 24 nomor 5. Paulus ini adalah bukan penyakit pendiri sampar, Kristen. tokoh dari Paulus Nasrani. Hei, tokoh Nasrani Paulus itu. Berarti dia mendirikan Kristen. Murid-muridnya pertama kali disebut Kristen di Antioquia. Ayo, Memang nama Kristen memang pertama kali disebut di Antioquia. Itu Siapa yang membawa Kristen ke Antioquia? Siapa? itu adalah Paulus. Paulus. Ya udah, selesai. Berarti yang mengajarkan kemudian tentang konsep kekristenan itu adalah Paulus. Udah selesai ya. Jadi kalau cuma modal kecemburuan Anda terhadap pemahaman saya tentang Bible, Anda itu mantan pembunuh orang. sekarang buktikan aja dulu bahwa yang datang kepada Paulus ngaku Yesus itu adalah Yesus. Itu aja dulu. Jadi kami percaya bahwa yang datang Kesempatan Cuman modal percaya. Iya, saya percaya karena apa? Oh, ya sudah. Rasul yang lain pun setuju. Kalau modal percaya doang turun, Mbak. Kita butuh data, Mbak. Kalau modal percaya doang, butuh data kita. Saya lagi Buktikan kalau suara yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Silakan. ya sama seperti kalian mempercayai Muhammad. Aduh, nggak pakai data. Gak nyambung. Ya kan sama gitu konsepnya kita kan. Enggak sama, beda, jauh. Kalau nggak sama, jauh. Buktinya apa kalian? Kenapa kalian bisa percaya dengan Muhammad? Dan Oke, saya terangkan ya. Dengarkan di bawah supaya lain kali jangan naik lagi membawa ketololan. Dengarkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia memijakkan kaki di atas muka bumi Jangan dikasih turun bang kalau lagi bicara. bersama dengan manusia di Arab, datang mengajarkan menyembah kepada Allah. Oke? Dan mengajarkan dirinya adalah Rasul Allah, utusan Allah. Yesus turun ke bumi, memijakkan kakinya di bumi, bertemu dengan orang Yahudi. Nabi Muhammad bertemu dengan Arab, Yesus bertemu dengan orang Yahudi, sama-sama. Mereka adalah sumber dua. Rasulullah sumber Al-Quran, Yesus sumber Injil. Rasulullah mengajarkan tidak ada Tuhan selain pencipta langit dan bumi, yang diajarkan oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Itu ajaran Rasulullah Muhammad. Kemudian dirinya adalah utusan Allah. Yesus juga begitu, datang mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, pencipta langit dan bumi, dan mengajarkan dirinya adalah Rasul Allah. Sama-sama kan? Nabi Muhammad meninggalkan dunia, Yesus juga meninggalkan dunia. Mereka meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, la ilaha illallah huwa Rasulullah. Dia adalah Rasul Allah. 1400 tahun tidak ada manusia muncul mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad, lalu kemudian suara yang didengarkan, akulah Muhammad yang kau aniaya. Tidak ada suara kayak begitu. Ya, tidak ada. Tidak ada kemudian orang mengaku-ngaku bertemu dengan Nabi Muhammad lalu merombak semua Al-Quran. Itu tak ada. Lalu mengajarkan ajaran baru. Tidak ada. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran sampai hari ini 1400 tahun. Tidak ada berani mengganggu gugat ajarannya. Murni.
terjaga. Nah, Yesus bagaimana? Yesus terangkat meninggalkan dunia. Muncul namanya Paulus. Mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus. Habis itu dia karang cerita 14 buku. Habis itu dia karang lagi buku konsep-konsep yang aneh. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah ini, bla 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 bla. Sehingga ajaran Yesus yang tadinya murni kepada Bani Israel tiba-tiba berubah diajarkan kepada seluruh dunia. Itu yang Anda harus pikirkan. Berbeda. Tidak ada orang yang datang mengaku kerasukan Nabi Muhammad, tak ada, lalu mendirikan agama baru, tak ada. Tapi di ajaran Yesus ada orang kerasukan roh mengaku Yesus, lalu mengajarkan agama pagan, menyembah kepada anak Maria. Nah, pertanyaannya, siapa yang datang merombak ajaran Yesus, yang mengaku Yesus, yang datang kepada Paulus? Itu PR besar yang harus kalian bongkar habis. Saya cuma memberikan jalan supaya kalian itu sadar. Kalau ajaran Yesus yang dijalankan selamanya, maka yang muncul kemudian adalah ajaran Taurat. Bukan ajaran perjanjian baru. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan buku-buku Paulus itu. Ayo. Tugas kalian sekarang menunjukkan. Begini Bang Suma. Ya, bagaimana? Yesus yang datang kepada Paulus. Kenapa? Karena Yesus berpesan, murid-muridku, saya akan datang kedua kalinya. Tanda kedatanganku itu hanya suara. Dan aku akan datang kepada seorang penjagal bernama Saulus. Ikutilah dia, ya. Oh baik guru. Oke, saya pamit ya. Shalom alaihim. Naiklah dia ke langit. Tapi ini tidak ada. Yang ada malah apa? Wahai murid-muridku, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang munafik, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu membawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya ya. Baik guru. Itu pesan Yesus sebelum terangkat. Ternyata terbukti muncul Yesus palsu. Di mana itu? Ketika dia datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau ada. Inilah Yesus palsu yang Yesus katakan. Waspadalah, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakanmu terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang mengaku ada Mesias, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai dengan adanya cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Bulan tidak akan bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan. Itulah tanda kedatanganku. Matius 24 nomor 29. Apakah itu terjadi pada saat ke Paulus? Tidak. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Yesus palsu, Mesias palsu. Kami hanya menyadarkan, tapi kalian membenci. Kenapa kalian membenci? Karena darah setan yang ada dalam tubuh Anda itu yang meronta-ronta. Iblis tidak menginginkan pasukannya itu berkurang. Iblis tidak menginginkan prajuritnya berkurang. Penjahat tidak menginginkan mangsanya itu lari lolos dari dirinya. Mereka ingin iblis-iblis ini membawa kalian sampai ke neraka. Kami datang sebagai penolong. Makanya Al-Quran itu datang sebagai obat. Al-Quran itu datang sebagai batu sandungan. Al-Quran itu datang sebagai petunjuk. Anda menolaknya, tolaklah dengan baik. Mari kita diskusi dengan baik. Kan itu poinnya. Jangan berbohong, jangan berdusta kayak tadi. Yesus itu Tuhan. Dia bisa datang kapan saja dan kepada siapa aja. Loh, itu kan suara iblis yang berbicara lewat Anda. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Ketika berbicara mengenai keyakinan, harus berdalil. Gak boleh tidak. Itulah gunanya Bible. Masakan ada kitabnya Yahudi nempel di situ? Kitab Taurat sudah 5 memang di sana. Yeremia, Daniel, apalagi Samuel, apalagi Maleaki, apalagi Pengkhotbah, apalagi Kidung Agung, Mazmur, apalagi Lukas, Matius, Markus, Yohanes, apalagi Kisah Pewarta, apalagi Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus, apalagi Roma, Galatia, Filipi, Efesus, apalagi. Masa buku begitu
banyak, tidak ada satupun dalil di dalamnya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, dia bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja. Buku setebal itu kalian kumpulkan menjadi bundelan clipping. Tidak ada pengakuan Yesus seperti itu, tapi Anda karang. Apakah ini bukan bukti bahwa yang mengajarkan Anda mengatakan itu adalah setan? Amsal 3 nomor 5, jangan kau berpegang kepada pikiranmu atau pendapatmu sendiri, tapi berpeganglah kepada firman Tuhan. Nah, mana firman Tuhan yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, dia akan datang kapan saja dan datang kepada manusia yang mana saja? Mana dalilnya? Nggak ada. Berarti Anda sama seperti Paulus, ngarang cerita ketemu dengan Yesus, yang mana Yesus itu adalah Yesus palsu. Berarti Yesus palsu yang sedang membimbing Anda untuk mengatakan itu. Belum lagi kalau yang dinubuatkan bintang timur, Lucifer, bintang fajar yang Anda sembah. Ayo, akulah sang bintang fajar. Siapa bintang fajar itu? Menurut kitabnya orang Yahudi Yesaya 14, bintang fajar itu adalah setan, Lucifer. Berarti yang mengaku Yesus itu adalah Lucifer. Berdiri bulu-bulu saya loh, saya lagi merinding ini. Coba buka Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus sang bintang timur. Ih, ngeri kali. Berarti suara yang datang kepada pengarang kitab mimpi di Pulau Patmos dan yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, Lucifer. Karena dia mengaku bintang timur. Sedangkan di dalam kitab Yesaya 14 nomor 12, nomor 13, 14, 15 yang disebut bintang fajar atau bintang timur itu adalah Hailale bin Zakar. Dialah Lucifer, iblis yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Seram itu, ngeri. Aku merinding membahas ini. Merinding saya. Dan dikatakan dalam Matius 28 nomor 18, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Na'udzubillah minasyaitonirrajim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berarti ini adalah iblis yang ingin menyamai Tuhan. Kuasa Tuhan sudah diberikan kepada dia. Kuasa bumi, langit telah diberikan kepadaku. Lalu konsep apa yang bikin ngeri apa? Yesus dimasukkan ke dalam 3 di antara 1. 3 dalam 1. Berarti Yesus ini sang bintang timur ini disetarakan, disehakikatkan dengan pencipta alam semesta. Demi Allah saya merinding. Berarti yang dikatakan oleh Al-Quran itu benar. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Saudara-saudara setan adalah orang-orang kafir. Mereka sama-sama berkongko-kongko bekerja sama untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Thumma la yuqsirun, dan mereka tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan dengan cara apapun. Mereka akan menyamar seperti orang benar, tapi sebenarnya mereka menggiring manusia kepada neraka. Begitu juga pengakuan Yesus tentang sang pembinasa keji, mengaku bertemu dengan aku. Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Ngeri kali itu. Ngeri kali. Tapi Anda sadar? Tidak. Orang yang ditipu tidak akan pernah sadar. Namanya orang tertipu tidak sadar. Nanti dia sadar kalau dia sudah masuk ke dalam kubur. Kami datang kemudian untuk menyadarkan itu. Hei, bangun. Kalian itu sedang terhipnotis. Bangun. Kalau kalian tidak terhipnotis, buktikan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Ada yang bisa buktikan di Kristen. Pendeta, lulusan mana? Lulusan Vatikan, lulusan neraka, atau apapun itu. Hadapkan kepada saya. Suruh naik ke sini, atau jadwalkan. Panggil pendeta kalian, berhadapan dengan Bang Subah, untuk membuktikan bahwa yang datang kepada Yesus itu, Paulus itu adalah betul-betul Yesus. Buktikan. Tak akan pernah ada pendeta atau apapun itu yang mampu membuktikan itu. Artinya apa? Kalau itu tidak terbukti bahwa itu adalah Yesus, berarti itu adalah Mesias palsu. Yang disebutkan kemudian di dalam Matius 24. Yang disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa, yang mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah setan. An-Nisa ayat 117. Wa iyyadu'una illa syaitanam marida. Artinya yang kalian sembah itu adalah Lucifer. Saya lihat ya, kita baca ya teman-teman. Wahyu 22 nomor 16. Ada yang bisa bacakan kepada kita? Di situ tertulis apa di sana? Ada yang bisa baca? Wahyu 22. Wahyu 22 ya? Iya. 22:6 ya? 16 Bang Andi. Coba baca pelan-pelan. Betul. Ngeri sekali. Nah, sabar Bang, sabar. Aku Yesus Aku Yesus telah mengutus malaikatku malaikatku
untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. Nauzubillah. Siapa ini bintang timur ini? Bintang timur ini siapa? Ini kode. Ini Lucifer. Siapa Lucifer itu? Malaikat Hailale bin Zakar yang naik ke awan-awan ingin menyamai Tuhan. Maaf, gue turun. Tidak masuk akal pembicaraan. Tidak kuat dia. Ini siapa ini? Mengaku bintang timur ini siapa? Kalau Anda tidak ingin dicerdaskan, saudara buka Bible, kitabnya orang Yahudi, tanya orang Yahudi, wahai saudara-saudara Yahudi, di dalam kitabmu yang disebut bintang timur itu siapa? Hah? Bintang timur itu adalah iblis yang memberontak. Baca Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Yesus mengaku angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, yaitu anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Lucifer itu turun ke bawah sampai ke dunia orang mati. Baca Yesaya 14 itu. Nah, tanda daripada angkatan jahat diberikan adalah anak manusia turun sampai ke dunia orang mati. Merinding aku, Bang. Lalu diplesetin bahwa Yesus turun untuk menginjili orang-orang di alam maut. Na'udzubillah. Itulah Lucifer yang turun ke bumi yang menjadi tanda kepada angkatan jahat dan angkatan yang tidak setia. Terus apa? La haula wala quwata illa billah. Akulah Yesus. Hei, sejak kapan Yesus mengaku akan datang lagi kepada orang-orang? Bukankah Yesus dalam Yohanes 16 nomor 17, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Aku pergi, yang datang setelah aku adalah manusia penghibur, bukan aku lagi. Tapi kok muncul, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu. Ingat, iblis itu memiliki pasukan malaikat-malaikat. Mikail berperan dengan naga dan malaikat-malaikatnya. Hati-hati. Iblis memiliki malaikat-malaikat. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Jemaat yang mana? Jemaat siapa? Bukankah Yesus tidak diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat? Bahkan Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus Yesus untuk mendirikan jemaat di atas batu karang kepada orang-orang yang bersunat. Jemaat-jemaat yang dimaksud di sini adalah jemaat-jemaat di luar Yahudi, yaitu gereja-gereja yang tidak bersunat. Ini bukan Yesus anak Maria. Ini bukan Yesus. Ini bukan Yesus, tapi ini adalah bintang timur. Bintang timur itu adalah Hailale bin Zakar alias Lucifer. Jadi yang kalian sembah selama ini adalah Yesus. Yang mengaku sebagai bintang Iblis. Yesus Kristus. Yang mengaku sebagai bintang Yesus Kristus. Timur. Yang mengaku sebagai bintang Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yang mengaku sebagai bintang Yesus Kristus. timur. Wahyu 22 nomor 16. Saudaraku, ketika orang Majus datang ke Yerusalem kemudian mencari mana anak bayi, anak sang bintang timur itu, mana? Orang-orang Lucifer, orang-orang Majus datang ingin menyembah anak bintang timur ini. Orang-orang Majus, Kenapa orang Islam harus ke Mekah untuk menyembah orang-orang batu? Majus ini adalah penyembah setan. Datang mencari anak bintang timur. Wahyu 22, Yesus mengaku sebagai bintang timur. Berarti dia adalah Lucifer laknatullah. Baca Yesaya 14, 12 sampai nomor 15. Oke? Naikkan Kristen yang masih mau diterapi otaknya, yang masih mau diajak diskusi baik-baik. Demikian sementara.
Kalau Yesaya 14:12 sampai 15 itu berakhir kalau nggak salah yang paling dalam di liang kubur. Ya, itu dia. Diturunkan gitu ya. Itu dia tanda angkatan jahat, ada anak manusia yang turun ke alam maut melakukan penginjilan. Orang mati diinjili. Tapi itu hanya ajaran dari kitabnya orang Yahudi, itu tidak ada di kitabnya orang lain. Bisa bertanya, Bang? Taruh dulu. Ada yang mau nanya? Halo? Ya, kamu agamanya apa, bro? Dari tadi ngomong Kristen. Saya agamanya Kristen, Bang. Oh ya, nggak mau menanggapi topik tadi? Iya, sama menanggapi saja, Bang. Ya, silakan ditanggapi. Kenapa Bang Sumar begitu yakin kalau Paulus itu adalah Yesus? Hah? Apakah Bang Sumar yakin Paulus adalah Yesus? Tidak ada orang mengatakan itu. Tidak ada saya katakan bahwa Yesus itu Paulus. Paulus mengaku sebagai Tuhan di dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Oh iya sebagai Tuhan. Paulus mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus. Berarti dia mengaku Tuhan. Terus Paulus menghidupkan kembali Yesus menjadi Tuhan. Gitu. Roma 14 nomor 9, dia matiin dulu secara terkutuk, dikubur 3 hari, terus dia hidupkan lagi menjadi Tuhan. Itu Paulus gitu. Data loh itu, bro. Kok jarang baca Bible kali ya? Jarang, Bang. Oh ya udah. Ya, kalau jarang di sini aja. Kita belajar sama-sama. Jangan nangis. Tidak nangis, Bang. Oh, ketawa. Hanya dengar saja ceramah Bang Zuma. Username ini Kristen apa? Agama Islam saya, Bang Andi. Ya, kalau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, saya mau tanya nih. Channelnya Bang Zuma berapa sih? Soalnya banyak sekali saya ikutin. Cuman kadang live di sini saya ikutin, besok lain lagi. Channel apa ini? YouTube atau TikTok? TikTok itu jangan diikuti kalau tidak pernah saya bersuara, Bang, karena banyak akun-akun bodong mengatasnamakan Bang Suma. Oh gitu, Bang, ya. Siap. Jadi kalau ada Bang Zuma ini sebagai bro, kalau ada yang naik Bang Juma tidak bicara berarti itu palsu. Itu aja ya. Siap, Bang. Kalau Bang Juma itu jarang ada tidak bicara. Oke? Iya, soalnya saat akunnya Bang Zuma kadang saya ikutin, nggak ada, tiba-tiba muncul di sini, tiba-tiba nggak ada lagi. Itu, Bang. Soalnya dari Bang Zuma saya ikutin sudah dari lama sih, ngefans juga sama Bang Zuma. Iya, Masya Allah, makasih. Terus Kasih, semoga Bang Zuma sehat selalu, diberikan kesehatan semua keluarganya. Amin. Namanya Rabbal Alamin. Kasih, Bang. Ya, kita kasih saya di bawah aja, Bang Zuma. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita beri kesempatan aja deh ke teman kita RC, dia mau belajar. Apa ada yang mau ditanya RC? Silakan aja, nggak apa-apa. Warahmatullahi wabarakatuh. RC, ada yang mau ditanyakan? Iya Bang, begini. Kegunaan untuk ke Mekah itu apa ya? Karena naik haji itu, apakah kalau sudah naik haji itu kita sudah pastikan masuk surga atau bagaimana? Boleh dijawab, nggak apa-apa. Iya. Jadi gini, di Islam itu ketika kita menjadi orang mukmin, maka kita sudah memiliki harta warisan berupa surga. Al-Quran menjelaskan itu. Kada aflahal mu'minun, diterangkan di dalam surah Al-Mu'minun. Jadi tidak mesti berhaji. Berhaji itu hanya bagi yang mampu. Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun mengatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan beruntunglah orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan beruntung juga orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan beruntung juga
orang yang memelihara dirinya untuk tidak berzina. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Serta orang yang memelihara ibadah salatnya. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus. Surga firdaus. Hum fiha khalidun. Jadi orang yang salat adalah orang yang sudah punya warisan berupa surga firdaus. Tadi siang kalau tidak salah 16 orang Kristen saya tanya, gugur semua. Mana jaminan surga bagi orang yang ibadah hari Minggu? Tidak ada yang mampu menjawab. Karena prosesi ibadah dalam Islam disebut sholat, prosesi ibadah di dalam Kristen disebut kebaktian hari Minggu. Mana dalilnya? Ternyata kurang lebih 18 atau 16 orang dari Kristen tak ada satupun yang mampu menjawab. Jadi buat apa kalian ke gereja? Nggak ada jaminan keselamatannya. Kami cukup sholat dengan khusyuk. Kami punya warisan. Dalilnya ada. Anda tidak terima, silakan. Ini kitab suci kami. Kami beriman kepada kitab suci kami. Nah, Anda juga beriman kepada kitab kalian. Buktikan di kitab kalian ada jaminan untuk mereka yang kebaktian hari Minggu. Ada nggak? Tak ada dalilnya. Jadi buat apa ke gereja? Hanya untuk lihat paha. Hanya untuk karaoke. Itu aja. Tak ada gunanya kan? Karena tidak ada dalilnya. Tidak ada unsur keselamatan yang didatangkan berdasarkan Bible itu sendiri. Justru di dalam Yohanes 14 nomor 27 kata Yesus, aku tinggalkan Islam untuk kalian. Matius 5 nomor 20, jika hidup agamamu tidak lebih baik dari hidup keagamaan orang Yahudi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, yang lebih baik dan yang lebih sempurna hidup keagamaannya dalam tata krama ibadah, tata cara ibadah, itu hanya Islam. Kristen mana ada? Ibadah Minggu itu tak ada perintahnya. Nyanyi-nyanyi di hari Minggu tak ada perintahnya. Sementara Yesus mengatakan harus agama itu lebih baik, lebih sempurna daripada agama Yahudi baru bisa masuk ke surga. Di dalam Matius 5 nomor 20 itu dalil. Tapi kenapa ada namanya hari Sabat, Bang? Hari Sabat itu, adekku, itu adalah ibadah khusus untuk orang Yahudi. Keluaran 31 nomor 12 sampai nomor 15, hari Sabat itu adalah ibadah yang spesial untuk Bani Israel saja. Sedangkan untuk umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Untuk umat Islam. Nah, mana dalilnya hari Minggu? Tidak ada. Kenapa Kristen ibadah hari Minggu? Karena orang Roma, orang Yunani, dari sejak nenek moyang mereka, mereka memang ibadahnya Minggu, Sunday. Apa artinya Sunday? Hari matahari. Mereka memang penyembah dewa matahari, hari Minggu itu. Makanya tanggal 25 Desember itu diperingati oleh Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu agama Romawi, agama Roma, bukan agamanya Yahudi, tapi agama orang Roma. Supaya mereka punya kitab, supaya mereka punya Tuhan menggantikan kemudian dewa Zeus atau Hercules, mereka melantik Yesus pada konsili. Sehingga Yesus itu jadilah Tuhan, menggantikan Horus atau Zeus atau Hercules. Nah, mereka dari dulu itu beragama menyembah dewa-dewa, menyembah Theos. Dari dulu sebelum ada Kristen, mereka orang Roma dari dulu menyembah Theos. Tapi mereka tidak pernah melihat nyata Theosnya atau dewanya turun ke bumi. Sementara ketika mereka datang ke Yahudi, Yerusalem, menjajah Yerusalem, mereka melihat ada sosok manusia bernama Isa membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan air dia rubah menjadi anggur, sehingga orang-orang Roma mengatakan, wah, ini dewa kita ini dewa kita ini yang turun ke bumi. Baru betul-betul ada bukti. Kalau tadinya dewa-dewa mereka tidak ada bukti, hanya angan-angan saja. Ini ada bukti. Yesus betul-betul membuktikan dia bisa mampu membangkitkan orang mati. Nah, akhirnya dijadikanlah Yesus itu sebagai dewa. Begitu. Makanya Biblemu itu, saudaraku,
Tidak ada kata Tuhan sebenarnya di dalamnya. Kalau aslinya yang ada hanya kata Theos. Theos itu artinya dewa. Kalau Theos diterjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia bukan Tuhan, tapi dewa artinya. Coba Anda cari. Bahasa Yunaninya itu kalau Tuhan adalah akontas. Bukan Tuhan. Bukan Theos. Theos itu artinya dewa. Jadi memang orang Roma Katolik penyembah dewa-dewa. Maka muncullah dewa Bapa, dewa Anak, dewa Roh. Makanya di Kristen diajarkan menyembah roh-roh. Karena roh-roh itu adalah sembahan agama animisme. Roh itu adalah makhluk halus. Jadi Kristen diajarkan menyembah kepada makhluk halus. Setan itu makhluk halus. Sementara pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk halus. Begitu Bang. Oke, saya rasa begitu ya. Ada lagi Pertanyaan bro? RC. Cukup Bang. RC. Hah? Lanjut yang lain saja Bang. Oke. Thor atau Franky, silakan. Selamat malam. Ya, malam. Bisa gedein suaranya dikit. Ya. Ini dengan Bang Cuma ya? Ya, saya sendiri Bang. Hai. Adakah? Saya mau nanya, bisa boleh bertanya? Halo. Alhamdulillah. Franky bisa semangat dikit apa? Iya, saya mau nanya. Boleh kan? Anda Kristen apa bukan Kristen? Saya Kristen, Bang. Oke, silakan. Jadi, saya mau nanya. Saya mengikuti komal-komal. Allah yang benar itu mau ndak berdusta? Halo? Maksudnya apa? Allah yang benar maksudnya Tuhan yang benar gitu. Tuhan. Ya, kalau di kami ya Tuhan itu Allah itu bisa mau ndak berdusta? Enggak mungkin. Di komal-komal di Quran ada katanya Allah berdusta. Gimana itu Bang? Di mana dalilnya? Di komal saya tengok di komal kok ada. Bukan di Komal. Dalilnya mana? Dalilnya Saya nggak hafal Bang. Ya udah turun. tidak ada dalilnya Allah itu. Berdusta katanya. Oh, enggak. Kita nggak Kalau- butuh katanya. Kalau di kitab saudara Tuhan Anda berdusta itu banyak. Contoh yang sedang dibahas ini, Tuhan Anda mengatakan bahwa Dia nanti datang kedua kalinya di akhir zaman ditandai dengan bintang-bintang jatuh, kemudian langit bergoncang. Ternyata Dia datang diam-diam ke Paulus. Berarti dia pendusta. Di Yeremia dikatakan dirinya tidak serupa dengan makhluk. Ternyata abad pertama dia jadi manusia. Filipi 2, Kolose 2, dia datang serupa dengan manusia. Pembohong berarti, pendusta. Yohanes 3 nomor 13 dia mengatakan tidak ada orang yang naik ke surga selain dirinya Yesus. Ternyata di dua raja-raja Elia lebih dulu naik ke surga. Pembohong. Jadi kalau mau jujur melihat Tuhan Anda itu ya lawak-lawak gitu Bang. Oke, kita sapa dulu, ada Thor. Toroko. Halo Thor. Kalau nggak ada saya turunkan ya, Thor. Terus napit toko manuk. Next, RTC channel. RTC silakan dibuka mic-nya Bang. Selamat malam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Anda ngefans banget sama Bang Zuma ini. Masya Allah, silakan bang. Namanya apa ini? CTM Pertama bukan? kali. Hah? CTM ya? CTM channel bukan? Oke. Rumah tahanan cinta. Obat tidur. Red Tail Catfish banget ini tuh. Oh ya, kirain tadi bacanya CTM kalau di habis saya. Oh iya, CTR dibalik. Iya. Oke. Salam kenal bang ya. Oh iya, salam kenal Bang. Saya Siap. dari Ponorogo, Jawa Timur, Bang. Ponorogo, Jawa Timur. Oke. Ya. Bang Juma lagi Ponorogo juga tuh di Babadan. Iya, Ponorogo ini Masa? kan di sampingnya Bulukumba Bang Andi ya kan? Iya. Nah, itu dia. Babatan. Iya Babatan di Bang Juma. Pasar Milir kalau Bang Juma. Iya, ya. Dekat di situ ya. Iya. Iya, Atau benar. aslinya situ? Asli. Iya. Saya kalau dari situ naik sepeda ke Bandung cuma 15 menit apa 20 menit, dekat. Bentar, asli Ponorogo. Asli. Pasar Milir Bang Juma yang punya toko di situ. Asli tepuk muru. Atau tinggal Bang Zuma ini yang suka main reok kan? Masya Allah. Iya. Karena Setiap baru kenal. malam kan Bang Zuma ngereok. Kumaya Bang Juma nang kono Mas. Kumaya Bang Juma nang kono Pasar Milir. Neng kono rep nendi mlaku-mlaku ngancel wedhus. Iya. Tapi posisi ning endi? Bandung. Apa nih Mas? Posisi ning Melilir kini po ning Bandung. Ndek Nara. Cuman Bandung nang kene. Oh Bandung. Bandung. Aku ya tahu ning Bandung, daerah ngendi? Ku Cipedes. Oh, iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Dengar ketawanya itu adem banget pokoknya. Iya. Jadi biar apa oten-oten ini nggak stres gitu loh. Ah betul, biar mereka ini jangan keseringan makan kutu. Iya. Jadi kita ketika ngelihat debat itu panas banget pasti mereka ini. Iya nggak apa-apa. Apalagi ngelihat kita ketawa itu, ternyata bisa ya ketawa gitu ya. Paling tidak kita memberikan edukasi dan berdata daripada di komal-komal mereka. Bayangkan mereka buat Iya, PDF dan mengatakan menuduh Rasulullah belajar ke Waraka, belajar Bible katanya. Ini kan kurang ajar, Bang. biadab. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Subhanallah. Sehat Bang Zuma? Alhamdulillah sehat kali bang. Saya penggemar Bang Zuma sebelumnya. Emang suka. Masya Allah. Iya. Suka lihat-lihat juga dan juga apa? Sampai ketiduran juga. Islam kan bang, Muslim kan bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, malah. Saya mengaktualisasikan kemudian bukti saya menggemari umat Islam itu dengan tampil sebagai apologet, dengan melawan semua ancaman-ancaman baik yang nyata melalui telepon, melalui WA, melalui DM. Saya hadang semua itu semua karena saya ngefans sama umat Islam. Subhanallah. Benar bang. Bang Zuma, Iya dong. Iya, silakan. kebetulan kan saya apa namanya suka main musik dan juga emang lulusan musik Bang Zuma. Iya. Kebetulan saya emang di musik klasik gitu, main biola. Dan suatu waktu dulu pas saya kuliah itu saya sempat emang sering main di gereja Bang Zuma. Main di gereja karena mungkin saya belum tahu apa mungkin hukumnya saya sebagai orang muslim bermain musik di gereja, tapi saya niatannya dari awal untuk mencari rezeki aja gitu Bang Zuma. Iya, itu kan profesi ya. Yang pertama profesi saudara itu tentunya kalau masuk ke sana kan pasti lantunan iramanya nggak mungkin Anda itu orang lagi memuji Yesus, Anda aransemennya itu lari nada kasidah kan nggak mungkin kan? Benar kan? Sampai otak saudara itu, pemikiran saudara itu harus menghafal not-notnya, ritmenya, nadanya seperti apa, ya kan? Baik, benar Bang. Nah, dengan sadar Anda ikut di dalam ibadah mereka. Iya. Masih dilakukan sampai sekarang.
Alhamdulillah sudah enggak. Alhamdulillah. Udah lama Bang. Saya sempat 2 kali karena mungkin saya emang dulunya belum tahu mengenai itu Bang. Iya. Karena saya tahunya yang penting niat kita untuk mencari rezeki gitu Bang. Iya. Sahabat kita ini bagian apa? Seruling. Biola Bang. Nah, harusnya sekarang masih lanjut. Iya Bang. Tapi Ya, saya ngeles doang sih Bang. Begitu dipanggil masuk langsung lagu salawat. Ya Rasulullah, ya Habiballah Muhammad. Biar semua pada teruskan. Mana ini yang benar ini? Yesus atau Nabi Muhammad kan gitu. Baik Bang. Tapi bercanda aja, tinggalkan itu, tinggalkan. Siap Bang. Ya mungkin itu kesalahan saya sih dulu Bang. Dan alhamdulillah jadi pelajaran juga buat saya gitu Bang. Usia sekarang berapa? Saya 25 Bang. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Dinda, adik-adik sekalian, anak-anakku yang kusayang, yang mengikuti acara-acara dialog seperti ini. Dan Anda masih muda, itulah misi kami sebagai apologet. Sasaran kami itu adalah anak-anak muda. Kami ingin anak muda Islam mencintai dunia apologet. Itu tujuan kami sebenarnya. Saya melihat di YouTube, ternyata usia 13 tahun sampai usia sekian masih sekian persen. Usia 20 tahun sampai 25 tahun itu alhamdulillah sudah ada peningkatan di tahun ini. Artinya debat lintas agama ini sudah mulai dilirik oleh anak-anak muda kita. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak anak-anak sekalian. Izin saya ingin menggunakan sholawat sebentar untuk Bang. Ya, silakan. Kita izinkan ya sahabat-sahabat semua ya, kita dengarkan sholawat beliau ya. Silakan Dinda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وأسقل لي ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وأسكن لي ظالم بظالمين Masya Allah. وأخرجنا Masya Allah. من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahu Akbar, Masya Allah, takbir, Subhanallah, Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Bang Zuma. Allahu Akbar. Ini orang-orang tua kita yang mendengarkan antum barusan ini banyak yang meneteskan air mata. Allahu Akbar. Di channel Zulkifli Mabas dan juga channel-channel yang berafiliasi kerjasama dengan Komal kita ini, tentu orang tua kita banyak yang mendoakan antum untuk menjadi anak yang soleh. Amin. Ya, jadi anak baik. Dan ini pelajaran buat generasi Muslim, generasi Islam juga. Yuk mencintai agama kita. Kita boleh menjadi anak gaul, boleh. Anak saya pun gaul. Saya punya anak usia 20 tahun, gaul dia.
tapi sholat terjaga dengan baik. Nah itu. Jadi tetap aja kita itu kejar dunia, seakan-akan kita hidup terus menerus, tapi kita kejar akhirat, seakan-akan kita mati besok. Nah itu, pakai prinsip itu ya. Ibadah jangan pernah berhenti. Anak-anakku sekalian jangan pernah berhenti. Pelajari Islam itu pelan-pelan, dan yang paling terutama adalah silakan Anda menjadi anak yang gaul, tapi mental dan moral jangan pernah rusak. Ibadahnya dijaga. Ya bang. Paling asik itu kita lagi ngobrol sama teman-teman kita tuh, tiba-tiba kita begini, bro maaf ya, saya harus menghadap dulu. Mereka udah ngerti, oh anak ini mau sholat. Itu akan menjadi habit, dan teman-teman Anda akan meniru. Sehingga waktu sholat itu yuk berbondong-bondong kita ke masjid. Nah itu baru anak muda Islam yang harmoni, yang dinamis, tidak statis. Saya kira begitu Ananda. Saya layaknya memanggil antum itu anak saya. Oke, silakan. Terima kasih Bang Zumas. Ya, sama-sama, silakan. Bunda Rahma dan lain semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Iya, baik. Terus buat Bang Zuma, amin. Rahma, semuanya. Iya. Terima kasih Bang. Doanya kasih. Nikah Bang. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Teman-teman kita doakan. Kita doakan ya. Mudah-mudahan adik kita ini Rul Mux ini kita diberikan jodoh menjadi wanita, mendapatkan wanita yang soleha, dan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi tokoh di dalam negara ini, tokoh agama dan tokoh negara. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bang Rul, terima kasih. Nggak usah didoakan ya Bang. Iya enggak. Turunkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama berjanda Bang, jadi gue saya doain. Iya, tahu mau pamer kan? Mau kan dirimu kuceritakan yang mendm kamu kan? Assalamualaikum, salam ta'aruf. Bang. Ya kan itu tujuannya. Iya tapi. Astagfirullahaladzim. Parah ini lah buka kartu orang. Ntar orangnya denger malu tuh. Ya nggak apa-apa. Kalau namanya jodoh mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi iklan skincare nih. Iklan skincare. Ayo Bunda blokir, semangat. Iya, skincare dulu, promosi dulu skincare. Oke, teman-teman. Aduh, saya bikin kopi campur masaku dulu ya, sahabat. Silakan. Ketahuan nanti Bang Zuma nggak bisa tutup mulut dia, payah dia itu, mulutnya suka keseleo. Lama-lama aku sempol juga itu pakai masaku. Oke, kita iklan dulu ya teman-teman. Oke saudara-saudaraku ya, netizen, saudara muslimku maupun yang oten, yang 4.000 ini ya, Masya Allah ya, banyak nyimak. Kita perkenalkan ya produk kecantikan yaitu skincare. Yang ownernya adalah Gurunda kita Bang Zuma. Ya, sekarang udah bisa dibeli di TikTok Shop ya. Masuk ke akunnya Gurunda ya, Bang Zuma Store. Kemudian ke itu tanda keranjang ya, tanda keranjang tanda kuning tuh kalau mau belanja. Nah, di situ ada pilihan kan, ada produk desain, skincare desain ya. Itu 4 item ya, satu paket itu 4 item. Sabun, toner, serum, dan krimnya. Krimnya itu boleh siang malam loh. Nah, silakan ya teman-temanku. Nah, kemudian setelah memilih produknya, kemudian ketik atau tulis atau ketik ya alamat lengkapnya, dan akan muncul berapa ongkirnya ya. Paham lah ya temannya, saudaraku yang sering belanja online itu, kemudian tahulah kita berapa ya. Jadi silakan ya masuk ke akun Gurunda, ke Bang Zuma Store, silakan dipilih ya. Ini produk kecantikan dan ini sudah BPOM ya, dia tidak mengandung merkuri dan harum. Nah, anak saya pun pakai ya, saudaraku ya. Dan ini boleh untuk semua umur ya, kecuali yang sudah tua bangka ya nggak boleh kayaknya ya. Kalau sudah tua sekali nggak boleh.
Dan segala kulit, jenis kulit nih boleh ya teman-teman, kecuali kulit badak nggak boleh ya teman-teman. Oten yang kulit badak jangan, nggak ada faedahnya ya. Kulit normal boleh pakai segala jenis keadaan kulitnya ya. Jadi silakan ya, udah BPOM ya, ada label halalnya, silakan teman-teman. Oke. Dan Iya, teman-teman yang silakan, berminat bisa langsung pesan melalui TikTok Shop. Ini yang saya besarkan. Nama akunnya adalah Bang Zuma Store. Kemudian di samping postingan itu ada keranjang, itu yang saya lingkari, itulah keranjang kuning. Klik aja langsung keranjang kuning tersebut untuk mengetahui produknya. Atau mungkin yang nggak ada TikToknya, yang di YouTube, bisa langsung ke WA. WA saya ada di bio profil TikTok, atau biasa disematkan di WA itu nomor kontaknya Bang Juma. WA aja di nomor tersebut. Kalau yang mau pesan lewat WA di TikTok bisa langsung ke bio profil saya, sahabat Bang Zuma. Diklik aja link yang ada di bio profil. Seperti itu ya sayang-sayang, jangan lupa di check out payment sayang asik. Bunda blokir. sedikit ya. Oke, Tambah dikit ya teman-teman. Udah lama masih Asal ngomong, tambah udah dikit, biarin Bun. aja. Sedikit ya. Sedikit aja. Dan yang mereka saudaraku nih yang mau jadi reseller boleh ya. Minimal pemesanannya itu 10 paket ya, dan ada diskon harga. Boleh silakan dihubungi adminnya ya. Masuk ke akunnya, kemudian ada tuh di bio-nya itu nomor HP. Silakan ya teman-teman. Boleh jadi reseller, tapi minimal pesannya tuh 10 paket. Oke? Lanjut, Bunda. Iya, katanya ada netizen bilang Bunda blokir kasih harga 120.000, beneran? Tinggi dulu ini, Mbak Blokir Permanen semoga berjodoh dengan saya katanya. Ya, benar itu. Ini ya teman-teman, kalau untuk pesan ke saya, kan ini harganya 130 dapat 4. Nah, kalau kalian pesan ke saya 10, saya kasih harga jadi kan kalau 10, kalau satu kan 130. Nah, kalau kalian pesan ke saya 10, saya kasih jadi 1.200.000. Kan tadinya 1.3. Nah, saya tetap. Makanya kalian pesan ke aku ya kan. Udah. Terus kalau kalian pesennya 100 pix itu menjadi. Ini kenapa apa ngos-ngosan sih? Kenapa ngos-ngosan? Enggak gos-gosan, aku baca typing lucu Bang Andi. Terus kalau kalian yang pesen mau jadi reseller, kalian pesan 100. Nah, kalau kalian pesan 100, saya kasih harganya 100.000. Kalau kalian pesennya 100, itu pesennya sama aku. Kalau kalian pesennya sama Satli, harganya tetap 130. Jadi kalian pesan sama aku, jangan sama Satli. Oke? Nah, terus bagi kalian yang mau jadi reseller, Bang Adi mau ngomong. Madi mau ngomong. Terus kalau kalian mau jadi reseller, jangan lupa kalian WA aku atau kalian DM aku. Nah, kalian yang pesen 5 nih, pesen 5 tuh. Daripada kalian pesen 1, mending kalian pesen 5 karena ongkirnya sama-sama sekilo. Dan ingat teman-teman, untuk kalian yang mukanya jerawatan, muka kalian yang flek, muka kalian yang kusam, muka kalian yang panuan habis dicium sama tetangga, nah, cara mengobatinya pakai skincare Design. Design dapat mengobati untuk orang yang flek, jerawatan, dan muka kusam. Dijamin muka kalian glowing banget. Dan bagi kalian yang memakai Design, saya yakinkan kalian tidak tercewakan. Karena apa? Desain barangnya sudah BPOM, sudah terbukti. Bahkan owner kita Bang Juma sudah mencobanya. Lihat saja giginya udah glowing. Dan bagi kalian juga nih ya, desain ini bukan cuman ada skincare guys, tapi dia juga ada hand body. Jadi buat kalian yang punya paha kalian yang panu-panuan itu, tangan kalian yang kuri-kurian itu, kalian pakai hand body design. Dan nanti tangan kalian mulus kayak jalan tol. Terus paha kalian nanti mulus kayak jalan tol. Tapi ingat, yang paling utama kalian pakai desain. Ingat ya guys, jangan seperti ini. Bunda, ya, aku pakainya 1 kali, kok jerawatku masih ada, kok pelekku masih ada. Baluap, yang namanya skincare, yang namanya perawatan, gak ada kau pakai sekali. Kau harus pakai minimal 5 paket. Dan ingat, ini bukan baygon cair yang begitu kau minum langsung mati, bukan. Jadi ada tahap-tahapnya. Oke, Guys, kalau saya
Ini nih kalau beli melalui yang di Celebes Channel nih, ini nih, dengar baik-baik. Saya benar-benar paket hemat gitu ya. Beli 5, bayar 10, pesan 10 dikasih 5, diskon 5 untuk Anda semua. Pesan ke saya ya secepatnya. Tuh Pak, yang paham aja kalian ya bahasa daripada Bang Andi. Ingat ya guys, kalau perawatan itu nggak bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sama kalau kalian sikat gigi, ya kan? Kalau dalam 1 hari atau 1 minggu kalian gak sikat gigi, napas kalian bau, terus pas kalian bercinta, bojigong. Nah, begitu juga dengan muka juga itu harus dirawat, biar kalian awet muda, biar kalian tambah cakep. Jangan kalian mau pakai sekali terus awet mudanya selamanya. Jangan mau pakai sekali terus cakep selamanya. Enak aja, lu kira ini cat tembok. Kalau cat tembok ya setahun sekali lu pakai. Ini skincare, oke? Jadi jangan lupa kalian pakai skincare. Dan kalian yang mau pesan 10 atau mau jadi reseller, silakan DM atau WA saya. Ingat, harga sama saya lebih murah dibanding sama Satli. Oke, lanjut. Promosi apa ngomel? Iya parah ini, nanti yang ada aku nggak laku. Kok lebih murah di Bunda Blokir? Oke, next. Kenceng ini. Next kita sapa dulu, ada PK Story. Selamat. Oh, Genaro dulu. Udah buka mic. Silakan Genaro. Iya, selamat malam. Malam. Genaro Islam atau Kristen? Kristen. Oke, baik Bang. Silakan Bang. Apa yang Bang? Saya mau menanyakan sama Bang Juma. Tadi kan dikatakan bahwa ajaran Yesus sebelumnya tidak seperti sekarang, artinya telah disimpangkan oleh Paulus, kan kurang lebih begitu ya? Halo? Dipas-pasin aja, Bang. Jangan kurang lebih, dipas-pasin aja. Jadi maksud saya begini. Ada sedikit yang mau saya tanyakan dari dalam penjelasan di dalam Al-Quran. Yang mungkin tidak seperti saya dapatkan di kitab-kitab yang kami punya sekarang ini ya, yaitu mengenai Injil. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa diceritakan menerima atau bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Isa. Yang mau saya tanyakan, kira-kira Injil itu berbahasa apa? Karena di dalam, saya lupa persisnya, cuman saya pernah baca bahwa Isa berkata bahwa telah diberikan kepadaku kitab. Nah, dan di ayat-ayat berikutnya, baik itu di Al-Hadid 5, di Al-Hadid 27, di Al-Imran ya, kalau surah 3 ya, ayat 49, Allah Subhanahu wa taala mengklaim bahwa dia menurunkan Injil kepada Isa. Pertanyaannya mungkin nanti akan lebih luas, tapi dua dulu. Siapa yang memberikan nama Injil untuk kitab itu? Dan kitab itu berbahasa apa? Silakan Bang Juma. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya tadi, siapa yang kemudian memberikan nama kitab itu adalah Injil? Betul. Ya, yang memberikan nama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait kemudian menggunakan bahasa apa? Al-Qur'an menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Allah mengutus rasul atau nabi kepada kaumnya itu menggunakan bahasa kaumnya. Ya, berarti Injil yang dimaksud di sini
adalah Injil yang menggunakan bahasa Bani Israel. Itu bahasa Ibrani, bisa juga bahasa Aramaik. Seperti itu, Bang. Coba saya lupa, takut salah. Ucapan Isa yang mengatakan bahwa aku diberikan kitab. Mungkin Bang Zuma bisa. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Surah Maryam ayat 30. Ayat 30 ya. Iya. Yakin Bang Zuma bahwa Isa berarti yang diterima Isa kitab? Ketetapan, Bang. Ketetapan. Iya. Kitab itu artinya ketetapan. Ketetapan. Siap. Siapa yang menulis kitab itu? Kemudian menjadikan, tentu akan menjadi petunjuk bagi, kalau di Al-Quran kan Nasrani, tidak ada Kristen, betul Bang ya? Iya, betul. Nah, artinya mungkin ditulis. Tadi sudah terjawab bahwa yang memberikan nama kitab itu Injil adalah Allah itu sendiri. Yang kedua, berbahasa Ibrani. Nah, yang ketiganya ini saya mau tanyakan, siapa yang menulisnya? Oke, baik. Jadi di dalam Al-Quran itu Nabi Isa alaihissalam hanya diajarkan kemudian menyampaikan ketetapan dengan perkataan yang benar. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Nabi Isa yang mengatakan perkataan yang benar, yang kemudian perkataan itu diragukan oleh mereka kebenarannya. Jadi Nabi Isa ataupun Allah tidak pernah memerintahkan menulis. Allah hanya memberikan ketetapan, dan ketetapan ini kemudian Isa sampaikan. Berarti perkataan-perkataan yang berupa ketetapan. Sama seperti Al-Quran. Tidak ada perintah tulislah Al-Quran. Tak ada. Tetapi kemudian disebut sebagai kitab, ketetapan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kitab ini kemudian menjadi sebuah kitab karena dibukukan. Ada yang membukukan ketetapan itu, ada yang membukukan. Bedanya antara Al-Quran dibukukan berdasarkan hafalan. Maka Rasulullah mengatakan husu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran ini dari 4 sahabatku. Ada legitimasi, ada ijazah dari Rasulullah kepada sahabatnya. Sedangkan Nabi Isa tidak pernah menyatakan bahwa terimalah kemudian Injil dari sahabatku, itu nggak ada. Jadi nasib antara Al-Quran dan Injil itu berbeda. Al-Quran setelah ada Rasulullah, Al-Quran itu dihafalkan dan dituliskan. Nasib Injil pada saat Nabi Isa datang tidak dihafalkan dan tidak dituliskan. Itu pembedanya. Seperti itu, Bang. Tapi di wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad, saya sudah membaca, saya punya ketertarikan sama Al-Quran. Jadi saya membandingkan juga. Karena jujur, kalau selama saya di Kristen tidak ada larangan, karena ya intinya begini, tidak ada larangan untuk ya diberikan sifat independen, dalam artian mungkin saya bisa membandingkan untuk memilih mana yang terbaik menurut saya. Oleh sebab itu saya mempelajari Al-Quran. Bahkan saya Kristen, di HP saya ada beberapa aplikasi Al-Quran. Saya sering baca dan rutin baca, tiap hari saya baca. Nah, saya cuman nggak hafal banget. Mungkin Bang Zuma nanti bisa berikan surahnya di mana. Bukankah juga Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk membenarkan Taurat dan Injil yang telah diturunkan sebelumnya? Dan mengikuti risarah-risarah yang ada di dalamnya. Nah, sementara kalau tidak ada perintah, oke lah kita anggap betul tidak ada perintah. Lantas kalau hanya sekedar wahyu yang diterima oleh Isa itu hilang bersama terangkatnya Isa, lantas apa yang menjadi teladan bagi Nabi Muhammad?
Kalau Taurat jelas kitabnya ada, Zabur ada. Nah, Injil ini sesuai dengan klaim Bang Zuma tadi kan dikatakan bahwa dia tidak diperintahkan untuk dituliskan atau sementara Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti ajaran-ajaran yang di dalamnya. Nah itu, coba gimana kira-kira coba? Baik. Al-Quranul Karim menerangkan Bismillahirrahmanirrahim wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Nabi Isa alaihissalam, yaitu anak laki-lakinya Maryam, membenarkan kitab yang ada sebelumnya yaitu Taurat, dan kami turunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Saya ulang, sebagai pengajaran dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang permasalahannya adalah siapa yang bertakwa dan siapa yang menjadikan Injil sebagai petunjuk ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang kepada Bani Israel. Apakah masih ada? Tidak ada lagi. Maka kemudian ketika Allah mengatakan bahwasanya di dalam Injil itu ada petunjuk dan ada cahaya, memang betul. Karena di dalam Al-Quran diterangkan ketika ditanya Nabi Isa, anta qulta linnas takhizuni, apakah engkau yang mengajarkan manusia Israel menyembah dirimu, menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Ternyata Nabi Isa tidak pernah mengajarkan sesuatu yang bukan haknya untuk ia katakan kepada Bani Israel, sejalan dengan Yohanes 12:49. Dan Nabi Isa mengatakan, ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, inti ajarannya adalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan juga Nabi Isa mengatakan fattaqullaha wa atiun, bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepadaku. Artinya Nabi Isa mengajarkan kepada Bani Israel untuk takut kepada Tuhan yang mendatangkan kemudian hikmat Injil kepada mereka, dan agar taat kepada Nabi Isa saja. Nabi Isa mengajarkan ani abudullah. Nabi Isa mengatakan aku diutus, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum, wahai Bani Israel aku ini diutus untuk kalian. Berarti ya silakan. Saya udah nangkep. Iya. Baik. Perkataan Isa itu sebelum Al-Quran turun. Siapa yang tahu kalau nggak dituliskan? Siapa yang tahu ada petunjuk kebenaran di dalam Injil kalau tidak pernah dituliskan atau dibukukan? Oke. Coba. Baik. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyeru ahli kitab, dalam hal ini Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatrah. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kepadamu ketika terputus pengiriman utusan atau rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebelum Allah menyatakan itu, terlebih dahulu kemudian Allah mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, Rasulku Nabi Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan, yahdi bihil lamanittaba'a ridwan subulas salam. Dengan Oke, silakan. Saya potong lagi, maaf. Saya belum dapat. Karena di pikiran saya, Isa pasti memiliki kitab. Terlepas siapa yang menulis,
Isa pasti punya kitab. Saya punya dasar dari Al-Quran. Apa itu? Mungkin Bang Zuma bisa jabarkan. Tadi saya bilang saya udah sering baca Al-Quran, cuma saya nggak paham aja terletak di mana ayatnya. Bunyinya begini. Yang di dalamnya terdapat nama Nabi Muhammad. Nah, kalau tidak ada buku kitab, itu dari mana? Siapa yang tahu? Kan klaim Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mengatakan demikian. Yang mereka dustakan bahwa ada nama Muhammad di dalam Injil. Surat mana? Mungkin Abang Zuma nanti bisa jabarkan. Ya, baik. Di dalam Al-Quran diterangkan kemudian di surah As-Saff ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Tara wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika Nabi Isa kemudian berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang diwahyukan sebelumku yaitu Taurat dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku. Bukan menuliskan sebuah kitab, tapi memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang datang kepadaku bernama Ahmad. Bukan itu bunyi ayatnya. Saya bisa pastikan bahwa saya tidak salah. Ya. Para orang Yahudi memungkiri yang jelas nama Allah memberikan Injil kepada Isa, yang memungkiri ada nama. Mereka mengenal seperti anaknya sendiri, mungkin itu Gurunda. Nah itu coba, saya jujur saya nggak hafal ayatnya di mana, tetapi itu ada. Iya, betul. Di dalam Al-Quran memang dikatakan bahwa orang-orang Yahudi mengenal kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti mengenal anak mereka sendiri. Itu jelas itu. Di Al-Quran surah Ali Imran ayat 3, kemudian Al-Ahzab ayat 144 kalau nggak salah ya. Coba teman-teman mungkin masih ada yang ingat ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 2, kemudian Al-Fat ayat 29. Ada nggak teman-teman yang ingat dalil ini? Ayat suci Al-Quran. Coba dibantu. Silakan. Kalau Muhammad ayat 2 dan orang-orang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang turunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran Tuhan mereka. Allah bukan itu ya Guru. Ya, mereka mengenal Nabi Muhammad. Ayat mana? Lupa saya. Ada yang tahu ayatnya? Karena bagi saya Bang, harus ada kitab itu, tidak bisa tidak. Karena sudah pelajari Al-Quran, kitab itu harus ada dari itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar seperti yang Bang Zuma katakan bahwa bisa menerima kitab, lantas tadi Bang Zuma Al-Baqarah ya, ayat 146 146 Al-Baqarah 146. Betul, jadi gini, Bung, Bani Israel itu adalah bangsa tegar tengkuk. Kalau Anda kemudian mencari kitab di tengah-tengah mereka yang membahas tentang Nabi Muhammad, itu mustahil. Jangankan Nabi Muhammad, Yesus aja yang ada di tengah-tengah mereka, jelas-jelas bermujizat di tengah-tengah mereka, mereka tolak. Apalagi Nabi Muhammad.
Oke, kalaupun itu klaim berikutnya. Yang saya mau perjelas di sini, Bang Zuma yakini nggak kitab itu pernah ada apa tidak? Itu Oh jelas, itu iman saya bang, nggak bisa diragukan itu. pernah ada. Betul. Pernah ada, dan itu berbahasa Ibrani. Berbahasa kaumnya Nabi Isa alaihissalam, Ibrani atau Aramaik. Oke, puncak pertanyaan saya sebetulnya ini. Ketika saya tanyakan tadi siapa pemberi nama Injil itu, Ya. dari kata apa Injil itu dan apa artinya? Iya. Jadi Anda seakan-akan ingin menggiring kemudian pemahaman umat Islam bahwa Injil itu berasal dari bahasa Yunani. Anda salah. Jadi kalau di dalam pemahaman kami, di dalam kamus Ma'ani, kata Injil itu berasal dari An-Najlu yang artinya pokok-pokok hukum. Sedangkan Evangelion itu adalah kabar gembira. Beda. Makanya Al-Quran itu tidak pernah meniru di luar daripada Al-Quran. Al-Quran itu tidak pernah membajak. Al-Quran itu tidak pernah kemudian menjiplak. Hanya Al-Quran lah yang kemudian dijiplak oleh kitab yang lain. Sekali lagi saya katakan, di dalam kamus Ma'ani, An-Najlu adalah Injil yang artinya pokok-pokok hukum. Sedangkan Evangelion artinya kabar baik. Kabar baik ini ya Kaisar Agustus berarti ya. Tidak ada hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu bang. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa Injil itu adalah pokok-pokok hukum. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Jadi ketika kemudian datang hukum-hukum itu dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, hukum-hukum itu ada yang terkait dengan... Saya potong. Terlalu memaksakan jawabanmu. Karena mau abang cari dimanapun, asal kata Injil itu dari Evangelion, itu nggak bisa dipungkiri. Saya bukan menggiring. Bisa Anda Oke. Bisa Anda buktikan? Bisa. Silakan. Sebelum jangan terlalu mulut besar. Buktikan aja dulu. Bukan. Buktikan. Saya minta Anda buktikan bahwa Injil itu berasal dari kata Evangelion berdasarkan kaidah bahasa Arab. Silakan. Ingat ya, Al-Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa King Kong. Betul. Sekarang buktikan. Mulut besar Anda atau Anda buktikan. Dari tadi Anda bertanya terus seakan-akan Anda itu orang intelektual. Bukan intelektual. Ya, sekarang Anda buktikan bahwa Injil yang adalah An-Najlu itu berasal dari Evangelion. Silakan. Buktikan ke saya. Itu Muhammad jadi nabi, kekristenan di Arab sudah berkembang. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya dasar pijakan Anda mengatakan Injil itu berasal dari bahasa Yunani. Tunjukkan ke saya. Nyatanya ditulis. Tunjukkan ke saya bukti Anda mengatakan itu. Jangan gitu, jangan dipotong dulu. Saya mau menjabarkan. Anda dari tadi memotong saya dan saya bersabar. Anda bertanya seakan-akan Anda dosen penguji, tapi Anda itu nihil. Nol, nonsense, bullshit. Sekarang saya tanya, Anda salah bertanya kepada guru seperti Anda itu bertanya kepada murid. Yang guru itu di sini aku, bukan ente. Sekarang satu aja pertanyaan saya, buktikan kalau Injil berasal dari kata Evangelion. Hey, saya tanya sama Anda sekarang, buktikan ke saya kalau kata Injil itu berasal dari Evangelion. Saya katakan tadi sebelum Muhammad jadi nabi, di Arab Kristen berkembang. 4, mereka Evangelion 5, ditranslate 6, ke Arab menjadi 7, Injil 8, 9, 10. Anda turun, silakan.
silakan ke gereja, colok pantat pendeta, Anda jilat tangan Anda supaya Anda waras. Turun, turun. Silakan Anda berkoar-koar, Anda permalukan saya, silakan. Toh saya cuma bertanya, buktikan kalau Injil itu berasal dari kata Evangelion. Apa kata Anda? Nabi Muhammad itu Al-Quran, orang-orang sudah pergi datang ke Arab. Nenekmu kiper, mending kau ke neraka aja sekalian. Saya udah sabar-sabar menjawab semua pertanyaanmu. Belajar Quran. Apa lu pikir saya tidak tahu teknik setan menyesatkan? Apa lu pikir dengan Anda bermulut manis kayak gitu saya bisa tergoda kemudian? Iblis yang datang kepada Yesus, yang datang kepada Paulus ngaku Yesus itu pun dengan cara-cara halus. Saya tahu tidak akan mungkin iblis itu membawa kebenaran, nggak mungkin. Iblis itu bermanis-manis untuk menyesatkan. Saya sudah katakan di dalam kamus Ma'ani, An-Najlu adalah dasar kata Injil, di mana Injil itu adalah pokok-pokok hukum, sedangkan Evangelion itu adalah kabar baik. Kaisar Agustus juga disebut sebagai kabar baik, bukan Yesus. Yang pertama mendapatkan kabar baik itu adalah Kaisar Agustus. Siapa bilang Yesus adalah Injil? Lebih duluan Kaisar Agustus. Kaisar Agustus itu adalah Evangelion. Yesus itu belakangan. Dan ingat ya Oteng, pemakan asu, dengarkan. Hanya di Indonesia orang Kristen mengenal Injil. Di luar sana Kristen pemakan monyet tidak mengenal Injil. Paham? Cuman di Indonesia ini orang Kristen agama warisan penjajah yang mengenal kata Injil. Dari mana? Dari Al-Quranul Karim. Pandai-pandaian kau. Kau mau ngajarin saya. Dah sabar-sabar saya bertanya, menjawab pertanyaan kamu semuanya dengan sabar. Kamu menggiring, saya tahu di mana nanti menggiringnya ini jatuhnya. Ini puncaknya pertanyaan saya. Masih mau kau datang besok? Masih mau kau datang besok. Bang Suma kau lawan, dek. Belum bisa kau kalahkan saya. Kau hanya masalah kayak gitu. Belum. Pura-pura itu banyak, Pak. Pura-pura lembut tai sapi dia. Ya. Kerjaan setan kan begitu. Oke lah, izin aku Bang Nyapa. PK Story, selamat malam, agama apa? Halo Bun, Assalamualaikum. Agama apa? Islam. Oh Islam. Jack Bir, selamat malam, agama apa? Assalamualaikum, alhamdulillah Muslim. Oke, apa yang mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau... Silakan store ayat kalau mau, silakan. Halo Bang Juma. Iya saudaraku, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah. Gimana? Gini Bang, saya mau tanya sedikit, soalnya saya dulu sekolahnya pesantren. Iya, silakan. Dulu kata Ustadz saya, kalau hari kiamat itu bisa dihitung. Gimana itu Bang Juma? Saya masih bingung. Gimana? Hari kiamat itu bisa dihitung. Dikuatin kok Bang suaranya Bang. Hari kiamat bisa dihitung sama siapa? Kata Ustadz bisa. Kata Ustadz saya. Apanya yang dihitung hari kiamat itu, Bang? Terjadinya. Kapan itu? Saya nggak tahu, soalnya bingung, saya masih tanda tanya di pikiran saya sekarang. Kata Ustadz saya bisa dihitung dari mulai apa ya, 2019. Dihitungnya dari tahun 2019 sampai saya nggak tahu, soalnya katanya bisa dihitung gitu. Bingung, saya nggak dapat jawaban sampai sekarang. Mungkin bisa dihitung nanti setelah kiamat.
Iya, Itu bisa namanya terjadi. Maksudnya yaumul hisab. betul. Oh, ternyata kiamatnya tahun sekian. Nah. Itu setelah kejadian gitu loh. Itu aja sih Bang Juma mau tanya. Iya. Sama-sama Bang. Jack, apa yang mau disampaikan Jack? Jack, yang Kristen yang mau diskusi silakan naik ya. Jack, apa yang mau malah turun. Ya, agama Kristen, silakan kalian naik. Jadi teman-teman sekalian, ini sedikit pembelajaran buat kita ya, bahwa evangelion itu, kabar baik itu adalah ditujukan kepada Kaisar Agustus. Itu lebih dulu kemudian daripada Yesus mendapatkan gelar anak Tuhan atau putra Tuhan. Jadi Kaisar Agustus ini itu hidup di tahun 63 sebelum Masehi ya, sampai kemudian tahun 14 sebelum Masehi dan tahun 14 Masehi ya. Jadi dia hidupnya di tahun 63 sebelum Masehi sampai tahun 14 Masehi. Lebih duluan hidup daripada Yesus di dunia. Jadi Kaisar Agustus ini mendapatkan gelar putra Tuhan atau anak Theos. Dia lebih dulu kemudian mendapatkan gelar itu daripada Yesus. Makanya kemudian Yesus ini kenapa jadi anak Theos, karena dia dianggap sebagai raja oleh mereka. Bukan karena faktor kitab Tanakh atau kitabnya orang Yahudi yang menghantarkan mereka memahami itu, enggak. Tapi memang orang-orang Romawi, Kaisar Romawi dalam hal ini, itu mereka selalu merasa diri mereka itu sebagai anak Tuhan, anak dewa maksud saya. Mereka yang diberi kekuasaan untuk jadi raja, itu digelari dengan gelar itu. Maka anak Theos atau putra Theos itu sudah dinobatkan kepada Kaisar Octavianus Augustus lebih dulu, yang hidup di antara tahun 63 sebelum Masehi dan sampai tahun 14 Masehi. Ya, seperti itu. Jadi kita jangan mau ditipu-tipu dengan penyesat-penyesat yang datang kemudian bermanis mulut, tapi tujuannya adalah untuk menyesatkan. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang apologet itu tidak gampang memang. Triknya ketika kita ditanya 5 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, kemudian ayat keempat, ayat kelima, itu kita bisa berpura-pura kita nggak tahu. Nanti kita ujungnya balik boleh. Kenapa Anda bertanya sesuatu yang Anda nggak tahu? Di mana? Ini sudah kutanya, ayatnya di mana? Itu bisa. Seperti itu. Jadi dalam pembelajaran apologetika, cara membela iman itu ada materi-materi atau teori-teori seperti itu yang bisa dipraktikkan. Silakan, mungkin masih ada yang ingin dimakan hari ini, silakan. Ada tomat kah atau lombok? Iya, silakan. Tapi aku mau nanya dulu sama Bang. Bang, kue Abang yang hilang semalam udah ketemu belum? Apa tuh? Kue. Nggak tahu di mana, sampai sekarang belum temu. Oh, berarti betul diambil Yesus. Barangkali lah. Lupa gue tanya ya. Nanti gue tanya orang rumah ya. Oke. Emang Abang nggak di rumah? Kita tanya orang rumah. Emang dia nggak di rumah? Mereka pada di kamar masing-masing, udah pada baring. Oh gitu. Aldi, selamat malam. Agama apa? Aldi. Lah, aku udah lembut kali nih suaraku, aku bikin ya kan. Tapi nggak kau nyaut, dia turun aja lah kau. Ya, agama Kristen yang mau diskusi, yang tadi lagi minta naik. Udah nggak usah dinaikkan, setan. Sinar, syaiton. Ini Nika, selamat malam. Agama apa Nika? Nikah.
kekuatan kebenaran yang mereka kemudian pertahankan itu aja. Maksudnya Injil. Umat Islam nggak mampu menjawab yang awam. Mereka merasa benarlah agamaku ini. Kenapa? Umat Islam nggak bisa menjawab apa artinya Injil. Barakalilah. Kalau saya balik nanya apa arti kitab Edo, mampus. Nikah kamu di typing jago. Kenapa naik jadi berhala? Nikah. Udahlah, nikahlah sama Yesus. Typing jagoan, pas naik jadi berhala. Coba yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaannya Kristen. Kamu Kristen gak? Naikin aku, harus naikin. Emang kamu Kristen? Chairman. Selamat malam. Chairman kepanjangannya cewek mental. Ayo, selamat malam. Agama apa? Cemen. Iya betul Bang, cemen cewek mental, ceman cewek manis, gitu. Cemen, udahlah di bawah aja lah kalian. Kalian kalau naik, kalau cuma jadi berhala, mending kalian gak usah naik. Udah suaraku habis. Ini tak siapa-siapa aja lagi minta naik. Aduh. Biawak mencret. Bangkit Jaya, selamat malam. Agama apa? Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan? Saya Muslim, mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumatera Selatan, penggemar Bang Zuma. Wis, keren kali. Iya Bang. Gini Bang, saya kan Muslim. Saya agak berpikir-pikir teruslah masalah pernikahan. Di dalam Islam kan katanya kan, saya sebenarnya tentang agama ini kurang mendalam. Makanya saya mau bertanya kepada Bang Zuma, kalau nikah lebih dari satu itu kan katanya boleh. Boleh. Ya, iya kan. Nah, sedangkan secara tidak langsung, kalau kita nikah lebih dari satu itu kan menyakiti pasangan kita gitu loh. Yang saya mau tanyakan nih, yang saya mau tanyakan nih gitu Bang. Dalam pernikahan lebih dari satu itu kan ada pihak yang tersakiti, sedangkan di Islam itu menyakiti orang lain kan nggak boleh. Nah, bagus, saya tepuk tangan dulu. Jadi sebenarnya hanya Islam lah yang kemudian mengajarkan nikah itu cukup satu. Dalilnya jelas, fawahida, maka cukuplah satu. Tapi kalau ada keadaan yang tidak memungkinkan kemudian Anda mencapai tujuan daripada nikah, maka boleh daripada Anda berzina. Kira-kira logika sehat kita mana yang bagus? Ketika ada orang, misalnya nih Bang Zuma nih ya, contoh, saya menikah. Oke? Saya menikah lagi. Saya istri saya yang kedua melahirkan anak. Ada nggak kemungkinan istri pertama saya itu membatalkan pernikahan saya dengan istri saya yang kedua? Bisa jadi ngamuk dan seterusnya, bla 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 bla. Tapi apakah anak saya yang lahir itu anak haram? Saya tanya kepada Abang, apakah anak saya yang lahir dari istri kedua itu anak haram? Namanya anak bayi itu tidak ada yang haram Bang. Hari itu suci. Jawabnya tidak. Bukan bayi, sudah dewasa dia. Haram atau bukan? Atau tidak? Tidak. Sekarang saya satu istri, saya menggauli wanita lain, punya anak. Anak ini haram atau halal?
statusnya. Halal, tetap halal. Ya. Haram. Dia adalah anak yang berasal dari perbuatan haram. Kalau kita secara budaya Indonesia disebut sebagai anak zina, betul? Betul. Nah, sekarang permasalahannya adalah manusia kecenderungan suka kepada lawan jenis. Begitu dia menikah satu istri, apakah dia mati rasa terhadap wanita lain? Jujur. Tidak bang, karena tidak. Laki-laki jujur kalian. Tidak kan? Ya. Tidak. Maka Islam hadir. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa mithna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Cukup satu. Kalau bisa adil, tidak menyakiti istri pertama, bahkan istri pertama minta untuk supaya ada kawannya karena dia sedang sakit, karena dia tidak bisa memberikan anak, maka boleh. Yang penting adil. Tapi kalau tidak bisa adil, kata Al-Quran, fawahidah, cukup satu. Kalau tidak adil, jangan menikah. Kalau menikah tapi tidak bisa adil, berarti melanggar kaidah Islam. Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahi, kata Allah, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah satu orang saja. Ada kawan saya, baru juga saya kemudian chatting tadi. Ada abang saya di Johor, Malaysia. Istrinya 4, anaknya 17 orang. Ini fakta, ini real. Anaknya 17 dari istri 4. Hidupnya sejahtera, istrinya bahagia semua, anak-anaknya bahagia semua. Apa yang salah? Ada yang salah? Tidak salah. Berarti saudara kita ini mampu menjadikan wanitanya sebagai wanita soleha. Karena seorang wanita soleha mendudukkan firman Allah, hukum Allah lebih tinggi di atas hukum buatannya sendiri. Hukum yang dibuatnya sendiri adalah cemburu, iri, dengki. Itu hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi hukum Allah, laki-laki itu bisa menikah sampai 4. Itu hukum Allah. Wanita soleha kalau melihat suaminya bisa adil, lahir dan batin, dia akan mendudukkan hukum Allah di atas dari segala-galanya. Itu wanita soleha. Jangan mengaku wanita soleha, jangan mengaku wanita beriman, suaminya mampu kemudian nikah 2, dia hartanya melimpah, anaknya juga cuma 2, dan dia butuh pewaris kemudian dari hartanya, lalu kemudian dilarang menikah. Berarti Anda bukan wanita yang soleha, tidak mendudukkan kemudian hukum Allah di atas segala-galanya. Wanita soleha itu rida, suaminya menikah. Yang penting dia lihat suaminya memang sudah mapan, bisa membahagiakan wanita lain, berbagi bahagia kepada wanita lain. Kenapa demikian? Karena dia butuh ridha Allah. Dia mengatakan, apalah artinya bahagia di dunia, sementara yang saya kejar ini adalah kebahagiaan akhirat. Bini saya bang, dia katakan apa? Abah, kalau abah bisa adil, sanggup, kemudian tafadhal, silakan, yang penting bisa adil. Kutanya, apakah tidak tersakiti? Sebagai wanita pasti ada, tapi itu akan hilang dikarenakan ketakutan kepada Allah. Hilang ketakutannya kepada Allah. Itu orang beriman tuh. Nah, jangan kita egois. Kita karena ada dalilnya boleh nikah 2, wah ambat sana ambat sini, wah kiri kanan lah sudah dia cari jodoh.
Anak terlantar, rumah berantakan, istri tak makan, distrik menunggak. Itu nggak boleh yang kayak gitu-gitu, nggak cocok. Maaf bang, mau bertanya lagi boleh? Iya, silakan. Masalah apa? Masalah vaksin AstraZeneca kemarin ya bang ya. Masalah vaksin itu kan katanya mengandung unsur babi, mak. Ini pertanyaannya tak apa-apa pun ini. Loh, ini kan bertanya, Bu. Kita kan sebagai muslim kan wajib bertanya. Katanya vaksin itu kan mengandung unsur nanya babi. tentang agama aja bang, tanya tentang agama aja nggak usah Itu tetap ada unsur agamanya loh, Bu. Karena mengandung unsur Tidak, Bang. babi. Ini diskusi lintas agama Anda, saya langsung membantah omongan saya turunkan. Udah, membantah omongan saya. Nah, bertanya tentang vaksin. Iya, jadi yang dilarang dalam Al-Quran itu makan babi. Vaksin tidak dimakan loh ya. Ada yang pernah lihat orang makan vaksin nggak? Minum vaksin? Bom kali bang. Si bom kali. Aku sapa lah nih. Duta Akuarium, selamat malam agama Pak. Halo, selamat pagi. Pagi ya, agama apa bang? Ya, saya agama Buddha tapi saya memang saya lagi mempelajari Islam. Saya udah sering sih naik ke Komal sini. Allah, masya Allah, masya Allah. Oke, apa yang mau ditanyakan ke Bang Zuma? Oh ya, gini saya mau tanya soal ayat Bible sama Bang Zuma. Saya kan sering banget nih nontonin Bang Zuma ya kan. Soalnya saya emang mau convert ke Islam sih. Cuman saya memang untuk mempertahankan lah. Kadang kan di sekitaran saya tuh banyak orang Kristen juga kan, gitu. Jadi gini bang, saya ingat banyak abang bilang kan soal apa tuh kelompok jahat diberikan tanda Yunus tuh yang nggak percaya. Nah, angkatan jahat bukan kelompok, angkatan. Oh iya, angkatan jahat, maaf. Nah itu kan saya baca-baca kan memang murid Yesus itu kan nggak ada yang percaya sama kebangkitan. Betul, tanda tangan. Nah. Saya baru baca nih bang di Yohanes 20 ayat 1. Di situ ada ayat yang bilang si Thomas itu akhirnya percaya karena tangannya itu dia mencucukkan tangan Yesus itu yang bekas bolongan itu bang. Saya bingung loh, kok ada ayat kayak gini gitu. Iya, tapi apa yang terjadi? Thomas ini kemudian menganggapnya Tuhan, menganggapnya hantu, atau kembali menganggapnya sebagai manusia. Itu dulu poinnya. Kalau saya lihat-lihat dari YouTube sih, si Thomas ini bilang kaget dia ya. Kalau menurut itunya sih kaget. Ya Tuhanku, Allahku, maksudnya kayak oh my God gitu. Bukan sebut Yesus si Tuhan gitu. Cerdas. Iya, lanjut. Nah di sini saya bingung juga sih loh. Saya percaya nih, saya percaya kalau kalau Yesus itu nggak pernah disalib. Saya percaya itu. Iya. Nah tapi kalau ada ayat kayak gini juga, ya bingung aja bang gitu. Iya, jadi saya terangkan boleh ya? Boleh. Oke, baik. Di dalam Markus 14 diceritakan kemudian ketika Yesus disergap sama tentara Romawi, semua murid lari meninggalkan Yesus, betul? Iya, betul. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Adakah kemudian murid datang setelah eksekusi itu terjadi? Tidak, setelahnya baru ada. Itu cerita yang dibangun kemudian Yohanes dan Petrus. Nah, sekarang permasalahannya yang terjadi menurut dalam pemikiran murid-murid yang lari meninggalkan gurunya, ya guru kita sudah ditangkap, mau kayak mana lagi? Dia sudah ditangkap, dan dengar-dengar informasi dia sudah dikubur. Kan itu.
Betul ya? Nah, adakah kemudian dari mereka itu menunggu detik-detik kebangkitan hari ketiga? Ini pertanyaan simpul. Ada nggak murid-murid yang menunggu kebangkitan, detik-detik kebangkitan hari ketiga? Ada tidak? Nggak ada sih, Bang. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Makanya ketika kemudian Thomas mengatakan, ketika Yesus mengatakan, inilah tanganku, inilah kakiku, Yesus sedang membuktikan kalau dirinya itu bukan hantu. Coba kita baca dalam Lukas 24 nomor 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, Assalamualaikum, damai sejahtera untuk kalian. Mereka para murid terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu, pneuma, roh. Akan tetapi ia berkata, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu? Lihatlah, ini tanganku, ini kakiku, aku sendirilah, ini rabalah aku, lihatlah. Karena hantu tidak ada daging, hantu tidak ada tulangnya seperti yang kamu lihat yang ada padaku, kata Yesus. Berarti Yesus memperlihatkan dirinya kemudian dalam keadaannya, bahwa dia kemudian ini adalah manusia, bukan hantu. Tidak ada hubungannya dengan ketuhanan. Bahkan sampai Yesus mengatakan, ada kepadamu makanan di sini. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Makan dia. Oke. Ada tidak di situ Yesus mengatakan, lihatlah tanganku, ini bekas paku. Lihatlah kakiku, ini bekas paku. Ada? Enggak ada. Enggak ada, data itu enggak ada. Enggak ada. Berarti bisa dibilang Yohanes yang cerita tentang bolong-bolong itu berarti bisa dibilang ayat sisipan kah? Bukan sisipan bisa, tetapi itu adalah pengantar dari penulis Yohanes yang bukan murid Yesus. Coba Anda baca Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Jelas penulis Yohanes itu bukan murid Yesus. Jadi itu pengantar. Nah, Yesus pernah nggak mengatakan, lihat ini tanganku bolong, lihat ini tanganku bolong? Nggak pernah. Coba Anda lihat di data nomor 9 dari Lukas 24. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan kepada ke-11 murid Yesus, kan sudah tidak ada satu nih, nggak ada yang satu, karena yang satu sebenarnya itu yang tergeletak di kubur. Menceritakan semua ini kepada ke-11 murid dan kepada saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka. Memberitakan kepada ke-11 murid. Tetapi ke-11 murid, atas perkataan-perkataan itu, seakan-akan ke-11 murid menganggapnya sebagai omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada informasi dari perempuan-perempuan itu. Nomor 12-nya, meskipun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika Petrus menyenguk ke dalam kubur, Petrus melihat hanya ada kain kapan saja. Lalu Petrus pergi dan Petrus bertanya dalam hatinya. Ini kuncinya. Kata Petrus dalam hatinya, apa yang sekiranya sedang terjadi? Petrus bingung. Ini apa yang terjadi sebenarnya ini? Apa yang terjadi? Mereka mengatakan Yesus sudah ditangkap. Mereka mengatakan Yesus sudah mati. Mereka mengatakan Yesus dikuburkan. Tapi kenapa tinggal kain kafan? Ada apa sebenarnya ini? Petrus bingung. Artinya Yesus tidak pernah mengajarkan tanda Yunus, tanda angkatan jahat, dan angkatan tidak setia kepada murid-muridnya yang setia. Betul ya? Baik. Betul sekali. Oke. Iya. Oh ya Bang, saya mau nanya lagi Bang. Iya, silakan. Kalau dalam hati saya nih, setiap hari saya sebut kata asyhadu itu, saya udah Islam belum Bang? Asyhadu, aku bersaksi. Asyhadu, saya maksudnya dalam hati saya berucap kata syahadat terus setiap hari. Bagaimana syahadat? Seperti apa syahadatnya? Asyhadu. Terus? Saya agak lupa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Kenajat sini bang. anna Muhammadar Rasulullah.
Ya. Nah, itu Anda sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Anda sudah bersaksi. Ya. Artinya syahadatain Anda sudah lafalkan. Anda tinggal membuktikan lafalan dan kesaksian Anda. Kalau saudara saya ini membuktikan kesaksian itu adalah betul, maka lakukan perintah Allah, jauhi larangannya, ikuti sunnah Rasulullah. Tapi kalau hanya bersaksi aku tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, itu seperti burung beo. Burung beo itu kalau dia datang orang, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, apa kabar, mau kemana, dia menghafal tapi cuma di lisan. Begitu mati dia tidak ucapkan itu. Matinya dia apa? Iya. Nah, begitu aja. Jadi dia menghafalkan. Ada sebuah kisah, Bung, ada sebuah kisah. Seorang guru kemudian punya murid, si guru ini pelihara burung beo. Kemudian burung beoknya itu mati. Sang guru mengurung diri di dalam kamarnya sendiri itu 1 minggu. Hari ke-8 murid-muridnya sudah gelisah. Ada apa dengan guru kita ini? Ayo kita cari burung, cari burung. Makanya mereka kemudian cari burung kemana-mana. Datangkanlah burung beo, datanglah burung nuri, datanglah burungnya bom-bom. Ada semua model-model burung datang. Diketuklah pintu ini. Guru, kami sudah mendatangkan banyak burung. Silakan guru pilih yang mana. Apa gerangan yang membuat guru menutup diri sampai kami mau belajar tapi guru di kamar terus mengurung diri? Ada apa ini? Masuk kalian, masuk, duduk. Saya bersedih dan mengurung diri bukan karena meninggalnya burung kesayangan saya, tetapi saya bersedih mengurung diri membayangkan kalian pada saat kalian hidup, kalian melafalkan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, dan itu adalah ucapan yang sangat fasih. Kalian ucapkan siang dan malam. Saya takut di akhir hayat kalian justru kalian sama seperti burung saya yang setiap hari karena keseringan mendengarkan kalian bersalawat, beliau pun sudah tahu bersalawat, sering mendengarkan kalian azan, burung saya juga sudah sering azan, sering mengucapkan kemudian tasbih, zikir, burungku juga sampai. Tapi pada saat dia mati, tak ada satupun ucapan itu yang keluar dari lisannya. Yang ada cuman keok, mati. Dan saya takut kalian juga begitu. Nah, artinya kalau saudara saya ini sudah bersyahadat, maka mari buktikan dalam kehidupan kita ini menyembah kepada Allah satu-satunya hakikat pencipta dan menjadikan Rasulullah sebagai utusannya. Tapi minimal begitu Anda sudah bersyahadat, Anda itu sudah Islam. Tinggal proses menjadi Muslim. Islam itu adalah hukum-hukumnya, yang melakukan hukum-hukum itu adalah Muslim. Oke, baik. Ya, gitu Bang. Ya, saya udah bilang sih ke mama gitu. Saya udah nggak makan babi gitu. Alhamdulillah. Ya. Terus saya juga dikit-dikit belajar soal Al-Quran gitu Bang. Allahu Akbar. Iya, karena sejatinya kenapa agama Kristen ini, mohon maaf, saudara Buddha kan, Hindu ya? Buddha ya? Oh, Buddha. Berarti Chinese ya? Iya. Kalau kita pikir-pikir nih, kenapa orang China ini lebih mudah menerima Kristen daripada Islam? Karena Cina dari nenek moyang mereka memang makanan kegemarannya adalah babi. Jadi mereka milih Kristen itu bukan karena ada apa-apanya, karena di Kristen mereka masih bisa makan babi. Begitu masuk Islam, makanan kesenangannya dilarang. Oh, gak mau. Itu karena itu sebenarnya. Padahal mereka kalau melihat Islam ini, orang Chinese, begitu mereka masuk Islam, mereka akan benar-benar menjadi Islam yang taat. Itu karena saya juga punya adik angkat seorang dokter Cina juga. Lama saya berdebat dengan beliau, alhamdulillah dia lebih taat daripada saya sekarang ini. Cina itu begitu, meninggalkan makan babi karena itu aja. Nah, makanya Paulus itu pintar. Makanan-makanan kegemaran orang Roma Yunani itu tetap dihalalkan.
nonot-nonot yang masih berhelm itu dibiarkan aja berhelm, karena orang-orang Roma takut kalau helmnya dihilangin. Makanya Paulus mengajarkan gitu, apabila kau menyunatkan dirimu, maka Yesus tidak berguna bagimu. Senanglah mereka, yeay, haleluya. Ternyata kita tidak disuruh bersunat, dan bebas makan babi. Makanya mereka lebih cenderung kepada Kristen, gitu bang. Baik. Iya. Oke, hanya itu aja sih pertanyaan saya. Siap. Ya, makasih bang ya. Makasih saudaraku. Hati-hati di jalan. Nggak mau syahadat sekalian bang. Tadi sudah tadi. Biar Pak Duta ini masih Kristen ya? Masih. Enggak, saya bukan Kristen. Muslim. Buddha. Oh, Buddha. Iya. Saya pelan-pelan mau ke Islam sih, pelan-pelan. Ini saya Masya lagi Allah. belajar nggak makan babi ya kan. Saya udah, jangan kasih makan saya makan babi ya gitu. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Saya juga sedikit-sedikit lagi pelajari Al-Quran gitu. Saya tipenya mempelajarinya itu lewat debat sih. Jadi lebih cepat masuknya kalau saya gitu. Makanya saya tuh nonton Bang Zuma terus untuk belajar Al-Quran, untuk belajar Bible juga gitu sih bang. Sudah sering intens belajar Bible juga ya bang? Sering, bahkan saya nonton Kodonditan juga, nonton Ustadz Kainama juga. Itu saya tahu banyak tuh dari Ustadz Kainama. Bagaimana Anda bisa menilai antara debater Kristen dengan Muslim dalam hal berdebat lintas agama? Kalau kebanyakan kalau Kristen kan ngejawabnya itu cuman pakai asumsi ya, gitu loh. Sedangkan yang debater Islam itu selalu pakai data gitu, tapi mereka selalu nolak. Kayak misalkan pendeta siapa tuh yang oneness ya, pendeta siapa namanya tuh? Siapa? Bentar, saya lupa. Henry Tan. Oh iya. Itu kan dikit-dikit bilang, itu palsu, itu sampah gitu kan. Padahal itu kan Bible mereka sendiri gitu loh. Kalau boleh bertanya bang, ada agama Islam dan ada Kristen. Harus Anda memilih sekarang juga, karena kalau Anda memilih besok nggak dapat besok pagi gitu loh. Iya. Anda memilih yang mana? Saya dari dulu udah dipilih Islam bang. Kalau saya disuruh pilih dari pas saya zaman umur 23 itu belum pelajari Bible secara dalam, sama saya belum sama sekali kenal Al-Quran ya. Itu saya ditanya mau pilih Islam atau Kristen, saya langsung lantang bilang Islam karena saya nggak pernah percaya Tuhan itu tiga, nggak pernah percaya. Tapi Islam nggak maksa loh bang. Kenapa? Jadi Islam itu nggak butuh Anda, tapi Anda yang butuh Islam, itu intinya. Iya, karena dalam diri saya selalu percaya Tuhan itu esa, Tuhan itu nggak mungkin jadi manusia. Itu udah aneh lah kalau manusia jadi Tuhan jadi manusia, itu udah aneh lah menurut saya. Gitu sih bang. Ada nggak ajaran Islam yang sepanjang Anda tahu ini yang tidak logis? Nggak ada sih. Saya mulai percaya sama Islam itu sejak yang beberapa sains itu memang terbukti gitu loh. Ada kayak misalkan gunung warna-warni, di tengahnya itu ada garis putih, terus segala macem lah. Itu saya mulai percaya Islam dari situ bang. Gitu. Anda tahu nggak sidik jari itu siapa yang menemukan? Tahu, saya lupa. Cuman kan udah saya lihat semua gitu. Kayak misalkan di dalam laut itu ada air tawar, di dalam laut itu ada api,
gitu. Itu saya udah lihat semua sih. Makanya saya mulai percaya Islam itu dari situ, Bang. Karena menurut saya nggak mungkin seorang yang bukan diutus oleh Allah gitu tahu gitu semua yang ada di bumi itu, dia bisa suruh temennya untuk nulis tuh, nggak mungkin lah kalau bukan utusan Tuhan gitu. Ibarat kata Anda yang membuat akuarium, Anda lah yang paling paham akuarium itu kan gitu. Iya betul Bang, betul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam semesta, Dia juga yang memberitahu kepada utusannya, betul? Betul. Nah, itu logisnya di sana sih. Betul. Paling mungkin saya bisa menerima Islam itu karena saya tuh di posisi yang netral ya. Jadi saat saya baca Bible netral, saat saya baca Al-Quran itu netral. Jadi mungkin saya bisa kasih pesan ke beberapa orang Kristen bahkan Katolik ya. Kalau baca Bible sama Quran itu dibuang dulu suka-suka sama benci-bencinya, jadi netral dulu. Kita jadi netral, di situ otak kita tuh baru berpikir. Betul, dibuang sekali dulu aura-aura negatif gitu ya. Ya, aura negatif ya dibuang, aura positif tentang agama A, tentang B itu dibuang, bener-bener jadi netral dulu. Pas udah netral, itu baru Bang, logika, akal, itu baru keluar semua gitu. Baru bahasa Bugisnya realistis dulu gitu ya. Iya betul, realistis dulu. Itu bahasa Bugis nggak sih? Ya bukan lah ya. Bukan lah, saya mah iya aja. Ya kita sih doakan semoga Abang Duta ini dapat hidayah, itu aja sih kita. Hidayah sih udah dapet Bang. Saya ya tiap hari saya dalam hati sih ada terus saya pelan-pelan lah gitu, pelan-pelan saya berdoa juga udah mulai bersujud sih Bang. Masya Allah. Tapi belum ikrar dari dalam hati yang paling dalam, belum. Udah syahadat. Udah dalam hati saya udah mengakui Nabi Muhammad adalah Nabi Tuhan, Yesus adalah Nabi Tuhan dan tidak pernah disalib juga, Tuhan adalah Esa. Sudah Bang. Udah Muslim dia Bang Juma, cuma belum ikrar aja secara dalam hati. Bang Juma gimana kalau sudah begini? Bang Juma jangan tinggalkan diriku sendiri. Iya, tadi saya sudah terangkan kan dah. Beliau ini sudah Islam, tinggal Muslimnya yang kita tunggu. Dia sudah mengakui kebenaran Allah, mengakui kebenaran Rasulullah. Tinggal menjalankan aja hukum Islam untuk menjadi seorang Muslim. Udah Bang Andi, aman insya Allah. Tapi jangan dari hati aja, perlu ada pegangan Bang sebagai administrasi. Banyak kasus baru kemarin terjadi, istrinya Muslim, mualaf, lupa membuat semacam kertas di atas, apa sih, semacam inilah sertifikat gitu. Terus meninggal ya, dimakamkan, dikuburkan secara Kristen karena tidak ada bukti-bukti dia sudah memeluk Islam gitu. Segerakan administrasinya aja gitu loh. Itu Bang. Oke, baik. Ya, boleh bergabung nih enggak, Bro? Ntar kalau berkenaan ya sering-sering kemari, nanti ada waktu open camp, disaksikan oleh para pengurus API. Ya kalau bisa ikrarkan di area publik, ya insya Allah kami buatkan itu. Itu aja sih Bang Duta. Abang di Jakarta ya? Iya, Jakarta Barat. Wah, deket lah sama aku. Abang di mana? Jembatan 5, Jelambar. Jelambar. Wih, bau-bau Jelambar memang kedengarannya. Oh begitu ya? Iyalah. Ya jauh-jauh lah dari Jelambar mas suara-suara kayak gini. Iya, saya sih udah sering bilang sama Mama gitu. Mama juga tiap hari bilang, Ricky udah jadi Islam gitu. Saya ya saya aminkan aja gitu. Saya juga dikit-dikit bilangin ke Mama gitu, Islam itu sebenarnya baik loh gitu. Kita harus belajar Islamnya bukan Muslimnya, karena orang itu nilai agama itu nggak pernah berkurang, orangnya yang kurang gitu, kurang menjalankan gitu.
Gini aja bang, kalau bisa sholat Jumat sekali aja di Lotse, ketemu sama sebangsa dan setanah air di situ. Di mana tuh Lotse? Di Masjid Lotse lah di sana. Pada mualaf China di situ. Oh, tiap Jumat boleh sih. Boleh. Besok kalau bisa kita ketemu di sana ya. Masya Allah. Mungkin besok ya, minggu depan deh. Boleh ya. Di DM kan saya ya nomornya ya. Kita bisa. Oh ya, boleh. Nanti saya DM. Oke Bang Duta. Di sana imamnya orang China semua, jamaahnya China semua tuh Lotse itu. Masjidnya juga kayak kelenteng warna merah. Oh, saya baru tahu loh. Itu di daerah mana? Telatnya Bang. Di Lotse itu Bang, sebelahnya Pasar Baru. Saya aja manggil Bang Hadi ini Kohandi sebenarnya. Oh iya. Boleh. Nanti boleh sekalian ikrar itu Bang Handi. Ikrar di sana. Ya. Gimana? Setuju nggak? Nggak jauh lah dari Jalan Bar mah, nggak nyebrang. Pasar Baru Bang, sebelahnya. Boleh. Ya nanti saya DM aja. Saya DM nomor. Oke. Oke Bang, makasih. Kita ke Nathan nih. Ada yang mau disampaikan mungkin sebelum Bang Juma ngantuk. Masih ada waktu 10 menit Bang Juma, 15 menit. Masih ada ya waktunya. Ya Nathan silakan. Ya, iya tadi saya menyimak dari bawah. Apa suara saya jelas? Ya. Tadi ada teman-teman yang Islam bertanya seputar perkawinan, terus langsung tentang vaksin diturunkan. Jadi Bang Juma, teman-teman Muslim juga harus memahami dalam dialog ini dua arah dia. Jadi kadang kenapa terlihat sepertinya teman-teman Kristen seolah-olah kalah dalam dialog. Yang naik dialog itu kadang-kadang banyak orang yang tidak memahami kekristenannya, seperti itu tadi yang oneness itu tadi, siapa namanya yang disampaikan, Anditan atau siapa saya lupa namanya. Itu memang dia emosional itu orangnya, dan dia bisa dibilang dia sama sekali nggak memahami kekristenan dia. Jadi banyak sih pakar-pakar Kristen nggak tertarik yang seperti ini. Itu pertama. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman, jujur saja ini ada 3.300 penonton di sini. Coba ditanyakan, ada nggak kejanggalan-kejanggalan atau ganjalan-ganjalan dalam Islam? Jadi jangan asik kita membahas akidahnya agama lain di akidah kita sendiri, tentang perkawinan, tentang menghabisi kafir, penggal lehernya, tentang ini saya punya ada beberapa kontrakan, itu janda-janda semua. Kasihan saya, kadang uang kontrakannya tidak ada, dia harus nungguin suaminya pulang. Dia kemungkinan dia bilang dia punya suami 5, kemudian yang sekarang suamimu suami kelima, berarti udah beberapa kali dia diceraikan. Jadi kalau dibilang Bang Juma tadi perkawinan itu lebih dari satu itu adalah solusi, betul itu teman kita itu udah ngalami itu, banyak kontrakan-kontrakan isinya janda semua bro. Yang Islam itu kenapa harus bang kenapa bawa kasuistik, kenapa nggak bawa ke ajarannya aja? Begini, justru ajaran itu adalah ideologi, sama seperti negara, seperti Eropa. Kalau gitu langsung aja Bang, coba tunjukkan hukum nikah dan cara menikah Kristen itu, contoh siapa? Bisa nggak ditunjukkan? Dalam menikah itu kita hanya buat perjanjian di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Siapa yang mengajari Anda begitu? Yaitu dogma gereja. Kita udah real itu dogma gereja. Yesus, udah cukup. Ajaran Yesus ada, menikahlah, ada, istri satu ada. Caranya itu dogma gereja yang ditentukan kepada para rasul. Apa hubungannya Yesus dengan gereja? Sekarang kan gini, kita berpegang kepada hukum. Ada banyak dogma tidak dituliskan di dalam Alkitab. Ini loh, apa hubungannya ajaran Yesus dengan gereja? Nyambung kagak? Apa hubungan apa? Apa hubungannya ajaran Yesus dengan gereja mengenai menikah? Nyambung kagak ya? Ada dong. Gimana ceritanya nyambungnya?
Yesus kan turunannya yang para rasul, muridnya 12. 12 ini adalah pendiri gereja. 12 ini adalah murid-muridnya memberitakan kabar tentang Injil yang disampaikan oleh Yesus. Siapa murid Yesus yang mendirikan gereja? Ke-12 murid Yesus kan memberitakan Injil, maka berdirilah sekumpulan orang percaya. Di mana mendirikan gereja, Bang? Di mana? Di Kisah Para Rasul. Nggak ada tuh murid mendirikan gereja. Oh, gereja itu kan sebutan manusia, tapi perkumpulan itu ada. Oh, gereja itu manusia bukan bangunannya. Gereja itu manusia, perkumpulan orang itu kan berasal daripada bahasa Yunani eklesia yang dipanggil dari gelap kepada terang. Jadi gereja itu istilah manusia yang tetap didukung ayat firman Tuhan. Jadi tidak semua harus ada tertulis. Tidak semua harus, tidak mesti tertulis. Karena Tuhan juga. Siapa yang Kristen contoh? Enggak, gini bro. Sekarang gini. Bro, dengerin dulu. Akidah Kristen. Gini. Dengerin dulu lah. Jangan kepanjangan. Siapa? Sekarang gini. Kristen ini masalah menikah. Kristen ini menikah. Siapa yang dia contoh suri tauladan Kristen menikah? Siapa yang dia contoh? Maksudnya yang dia contoh gimana? Ya kan pastinya ada yang Anda contoh. Oh dulu nabi saya dulu ini menikah loh, saya contoh gitu loh. Ada yang ya kalau mau jujur bro, mau jujur, Adam dan Hawa itu tidak ada namanya pemberkatan nikah. Jadi Anda mencontoh itu. Coba dalam Islam, menurut Anda Adam dan Hawa siapa saksinya? Hawa. Ini yang di zaman sekarang ini aja nih. Kita ini Muslim menikah karena kita mencontoh Nabi menikah. Anda menikah ini Anda contoh siapa? Itu aja sederhana kok. Jangan banyak lah bro contohnya. Para rasul kan udah pada menikah juga orang tuanya. Jadi Yesus nggak dijadiin tokoh ya, panutan. Kenapa? Jadi Yesus nggak dijadiin tokoh sebagai panutan. Yesus bukan harus jadi tokoh panutan dalam hal menikah. Dalam hal yang lain dong. Apa itu? Ya dalam hal kasih, tampar pipi kiri berikan pipi kanan, ajaran kasih yang diajarkan Yesus. Jadi yang Anda contoh menikah siapa? Yang dicontoh menikah kan sejak dari zaman manusia, Adam dan Hawa menikah manusia. Oh gitu. Jadi Kristen niru Adam juga gitu. Ya iya dong. Jadi itu kan natural. Apa nyambungnya Adam dengan gereja? Begini aja pertanyaan sekalian. Anda makan itu di mana ayatnya bilang makan nasi pakai bubur ayam sekalian? Itu nyontoh dari siapa? Nyontoh dari Yesus atau nyontoh dari Adam dan Hawa? Apa hubungannya makan kok dipindahin ke yang lain? Gini aja. Kita bicara perang akidah dulu coba. Akidah versi Anda yang Islam, akidah versi kami yang Kristen. Enggak udah, masalah menikah aja dulu. Enggak usah. Ya, mengenai menikah begini, mengenai menikah. Jikalau ajaran Kristen yang mengatakan tidak boleh cerai, oke. Tapi sedangkan yang sudah tidak boleh cerai, faktanya banyak yang cerai, betul? Siapa? Orang Kristen. Ya itu dia masalah. Sementara di dalam Islam, cerai itu lampu hijau loh bro. Oke, gantian ya. Nah, tunggu. Ini kita debat akidah ya. Debat akidah. Tunggu, debat akidah dulu. Kita dialog akidah. Oke, perang data boleh. Data. Ya, data boleh. Nah, tunggu. Tunggu. Sekarang kita kalau secara akidah, tidak ada jelas mengenai perkawinan ya. Satu-satu kita bedah perkawinan. Di dalam Islam, Islam lu terangin, jangan Islam lu terangin, punya lu dulu. Oh punya kami. Tadi ngeyel terus nggak pakai data. Bukan. Iya, versi kami dilarang bercerai. Yakin? Memang dilarang bercerai. Dilarang bercerai. Kemudian tidak bisa poligami versi kami, oke? Nah, kemudian tunggu. Saya kasih nanti boleh cerai ya. Tunggu dulu. Faktanya di dalam kondisi seperti itu, keluarga Kristen banyak juga yang bercerai. Tapi memang agak diminimalisir dengan adanya ayat tersebut. Karena di mana gereja pun jikalau ketahuan ada perceraian tidak akan diberkati. Jadi membuat orang enggan untuk menikah 2 kali. Oke. Nah, di versi akidah Muslim cerai itu boleh, bahkan poligami itu boleh. Sebentar. Sebelum melanjutkan lebih jauh, baiknya untuk menerangkan akidahnya Pak Nathan ini disertakan dengan dalil. Jadi nanti dengan Bang Handi pun
Boleh. Sama demikian. Oke. Ya, silakan. Ya. Akidah Anda silakan Anda tunjukkan, boleh menikah 4. Akidah Anda dulu tadi. Oke, akidah saya tidak boleh bercerai ya. Silakan akidah teman muslim juga tunjukkan kalau boleh istri 4 itu di mana ayatnya? Ada. Yang jawab dulu siapa nih? Ayo Nathan. Kita tunggu nih Nathan. Iya. Ya silakan. Kalau di Al-Quran itu jelas, gitu ya. Di Banyuma mau masuk gak Banyuma? Banyuma lagi mau ngasih, silakan Banyuma dulu deh. Iya, jadi saya sudah tidur ya 2-4 jam yang lalu ya. Tapi saya dengarkan ada orang mabut, jadi saya tertarik lagi untuk bersuara gitu ya. Orang cuap-cuap tanpa ilmu kayak gini nih memang harus diajarin. Al-Quran menerangkan dalam surah An-Nisa ayat 3 bisa sampai 4. Apabila adil, tetapi kalau tidak bisa adil cukup 1. Jadi hanya di Islam yang mengajarkan cukup 1 istri. Di Bible tidak ada cukup 1 istri. Tunjukkan ke saya. Kalau ada saya nikah lagi besok. Mana? Tunjukkan. Ada. Sampai mulutmu robek sampai kuping, kau tidak akan pernah menemukan perintah di dalam Bible menikah cukup 1 istri. 1. Yang kedua, Yesus mengajarkan poligami. Kalian itu bukan pengikut Yesus. Kalau Yesus poligami itu harus wajib poligami itu kalau Yesus. Di dalam kitab Lukas 18 kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Tuhan meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Nah, lipat ganda itu artinya apa? Woi, lipat ganda itu artinya apa? Tambai sambalo. Orang lagi ngantuk masuk kayak orang mabut. Ayo. Yesus mengajarkan barang siapa meninggalkan biniknya demi untuk menjadi pengikutku, maka dia akan mendapatkan istri lipat kali ganda. Kampus. Bang Juma itu ayat berapa? Bang Juma. Ayat berapa? Mau belajar atau mau ingin tahu? Ya, itu paling gampang jawabnya. Ya Mungkin udah, yang jawab. lain gak ada yang sanggup jawab. Ya udah jawab. Gimana ayatnya coba? Intinya Yesus mengatakan bahwa bisa mendapatkan lipat kali ganda saat ini juga. Mana dalilnya bahwa tidak boleh poligami dalam kitabmu? Dalam pengakuan Yesus larang poligami itu mana? Tunjukkan. Oke. Nah, mana? Yang melarang poligami biar saya Mana? bacakan ayatnya di dalam Silakan. Matius 19 ayat 4. Oke. Apa yang dikatakan di Ya. sana? Kita baca Jawab. sama-sama. Oke, silakan. Siapa yang baca? Anda yang baca. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Ini maksudnya siapa? Sejak semula. Adam, Hawa. Betul. Bagaimana mungkin Adam mau poligami masih ada 1 perempuan baru 1? Maksudnya gini, bro. Apakah Tuhan sanggup membuat Hawa 5 ekor? Bisa. Sanggup tidak? Mana dalilnya di sini bahwa cukup 1 istri? Mana? Perhatikan, saya ulang. Ya, silakan. Jawab Yesus. Tidakkah kamu baca bahwa Ia, yaitu Elohim yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya? Perhatikan, yang dijadikan kan 1 laki-laki kan 1 perempuan. Iya, tahu. Jadi kalau Girs, dan saya tahu nomor 5-nya Anda baca. maksudnya gini loh, ini kan tunggal, laki-laki 1. Kalau banyak kan pakai S, Bang. Iya, ini kamu Anda menafsirkan dalil tidak sesuai ajaran Yesus. Yesus dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akalkan ayatnya batu dengan istrinya, betul. Istri sehingga itu menjadi ada istrinya.
Berarti istri Mana berapa? di mana di situ dikatakan satu istri? Di mana? Kalau istri banyak berarti istri-istrinya double tambah S. Kenapa Anda mau mengartikan seperti itu? Mana dalilnya cuma satu istri? Yang saya minta, mana dalilnya satu istri? Ada. Dalilnya di situ bersatu dengan istrinya. Iya, memang betul. Masa bersatu dengan sesamanya laki-laki? Ini dengan istrinya. Bukan istri-istrinya. Tidak dikatakan bahwa di sini pelarangan untuk beristri lebih dari satu. Anda baca di dalam yang saya bacakan tadi, Lukas 18, nomor 29, nomor 30. Barang siapa diam. Sama saya selesai kamu cuma selesai kamu sama saya. Oke, baik. Oke, saya ikuti kesombonganmu ya. Di dalam data yang Anda sebutkan 19 dari kitab Matius 4, baca nomor 5-nya dan firman-Nya. Ayat 4 dulu. Coba ayat 4 baca pelan. Saya sudah hafal itu, Tungki. Coba dibahas itu. Dan firman-Nya. Jangan diganggu dulu. Dan firman-Nya. Sebab itu laki-laki dan akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Keduanya kan? Berarti dua ya, bukan tiga ya? Dua. Nah, sekarang yang saya minta tuyul dalilnya cukup satu istri itu mana? Itu yang ku minta. Lanjut ayat berikutnya, ayat 6. Lanjut. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karen, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Mana dalilnya cukup satu istri mana? Oke, Anda tidak mau peduli dengan ayat yang keempat. Ayat keempat. Mana dalilnya cukup satu istri, tuyul? Perhatikan ini dalilnya ayat keempat. Saya bacakan ayat keempat ya. Jawab Yesus bahwa Dia yang menciptakan Adam semula menjadi mereka laki-laki dan perempuan, yaitu Hawa. Terus berarti Hawa disediakan satu bukan dua, betul? Iya, orang gila pun tahu itu, tuyul. Yang saya tanya ini terkait perintah cukup satu istri itu mana? Benar. Artinya kita harus meniru apa yang Tuhan rencanakan mengenai perkawinan kepada manusia. Sebagai contoh Adam dan Hawa. Yesus nomor 18 di dalam Lukas 18, barang siapa yang meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Itu kata siapa tuh? Ayat berapa? Ayat berapa? Iya, kasih tahu aja. Iya. Jangan sombong, Juma. Jangan sombong, kamu yang Jangan sombong, Juma. Kamu yang sombong. Ayat berapa? Ayat berapa? Saya yang tidak bisa utara nenek lu kiper. Kau ayat berapa? Paulus dari kubur biar ku gunduli kepalanya. Ayat berapa? Juma. Ayat berapa? Yesus mengatakan barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Tuhan, maka dia akan memperoleh lipat ganda saat ini juga. Apa itu maksudnya? Lipat ganda artinya apa, teman-teman? Tambah-tambahin sambal dulu. Lipat ganda artinya apa, teman-teman? Bonus. Oke, Lukas 18 ayat 30 saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka ayat 29, aku berkata kepada anakmu, sesungguhnya setiap orang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya atau orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Oke? Apa tuh? Apa maksudnya? Biar saya jelasin. Silakan. Ya. Ini berbicara ketika kita mengikut Tuhan, baik keluarga, baik teman dan sahabat kita. Ya, perhatikan. Ya, kita ketika pergi mengikut Tuhan, banyak orang menolak. Kita memang bisa mendapat istri. Orang bisa. Contoh gini, Juma punya istri sekarang ada berapa? 5. Katakan 5. Ya. Masuk Kristen hari ini. Kalau anda ditolak istri anda dapat istri 1. Tetap sesuai tidak. Itu nggak ke situ. Iya.
tetap dapat satu. Nah, jadi ini tujuannya bukan berarti topiknya tentang istri. Anda aja yang framing ini tentang istri, bro. Itu ada kata istri. Iya, iya benar. Memang iya. Ketika orang datang kepada pindah agama, ketika orang berpisah dengan keluarga, memang akan berpisah dengan istri kalau istri yang menolak. Ya, jadi ayat ini bukan tentang istri, bro. Iya. Nah, sekarang akidah Islam. Tuyul dengan barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan mendapatkan istri berlipat ganda. Begitu artinya, kampret. Kau itu bahkan di mana dikatakan di sini istri berlipat ganda. Bahkan di dalam Matius 19 nomor 29, dan Yesus mengatakan orang yang menjadi pengikutnya akan mendapatkan istri 100 di surga. Nangis. Nangis dia. 100 di surga. Framing. 100 kali lipat. Dengar 100 kali lipat bukan berarti maksudnya istri. Anda aja yang framing. Kamu sekarang bukan pengikutnya. Jadi Yesus tidak menjanjikan samamu. Yang dijanjikan itu cuma muridnya. Emang situ sopo. Jadi saudara ya, jadi Yesus mengajarkan poligami di dunia. Tidak. Dan Yesus mengajarkan kemudian poligami di surga. Itu salah tafsir. Saya tidak butuh tafsiran. Itu fakta tertulis dalam kitab. Inilah yang saya katakan tadi, Bang Juma, ketika ada suruh menguji teks ini, jelas. bro, Dan silakan. Memang di dalam kehidupan Kristen tidak poligami katanya, tapi kumpul kebo itu di Kristen. Paham kau sampai situ? Ya, jadi Bang Juma, jadi gini, tidak Bang usah Juma, banyak cerita. ini Yesus boleh mengajarkan poligami. Lukas 18 nomor 29 nomor 30 di dunia, dan Yesus mengajarkan 100 istri di surga. Matius 19 nomor 29. Lebih baik poligami daripada lagi bete. Gereja-gerejamu menikahkan kaum lagi bete. Ngerti kau? Paham? Pahan atau paham atau pahang? Yang mana? Bro, jangan buat malu itu penggemarmu, bro, Bang Juma. Jangan buat malu. Saya mau katakan. Saya memberikan data, Cak Ayu. Iya. Lukas 18 nomor 29 nomor 30, Yesus mengajarkan poligami. Kemudian Yesus di surga memberikan janji kepada pengikutnya 100 kali lipat wanita atau istri, boneka. Lu mau apa? Dalil ada. Lu mau apa? Lu cuman mau nangis gitu. Anda uji ayat itu, Anda uji tafsir kepada ulama Anda juga, itu bukan untuk poligami. So tahu. Anda juga ayat itu tidak ayat poligami. Boleh, betul. So tahu kau, so tahu. Ku ajarin kau ya, kalau kupingmu itu tidak bisa lagi mendengarkan, pakai anusmu. Yesus itu berasal dari hasil poligami. Kalau poligami itu tidak ada, Tuhanmu tak ada. Paham kau? Monyet. Soan suci satu istri, tapi kondom di kantong, di dompet, di tas, di mana-mana. Parah lu. Satu istri, setia pada istri, mati masuk surga nggak sama istri, nggak kenal istri lagi, percuma. Mana dalilnya dalam agamamu? Mati kau masih sama istrimu di surga, mana dalilnya? Nggak ada. Yang ada di surgamu itu kau bersama dengan perempuan-perempuan bodoh. Bahkan pelacur lebih dulu masuk ke dalam surgamu tuh. Dasar manusia cuplis.
Mulut besar, sombongnya minta ampun, tapi ilmunya nihil. Kau tahu tidak? Yakub itu punya istri 4, poligami. Dari keempat istrinya menurunkan 12 suku. Ngerti kau? 12 suku ini yang kau jilat-jilat pantatnya. Ngerti kau? Di situ kemudian 12 anak dari hasil poligaminya yang menuliskan perjanjian lama yang kau jilat itu. Dari Yeremia, dari pengkhotbah, dari kitab Daniel, itu semua berasal dari anak-anak hasil poligaminya Daud. Kampret. Tahu kau? Daud yang menurunkan kemudian Tuhanmu, yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang itu semua hasil dari poligami, tuyul. Kalau poligami itu dibenci oleh Tuhan, maka Tuhan tidak akan memilih Bani Israel atau Bani Yakub. Faktanya Yakub poligami 4 bini, melahirkan 12 anak suku. Di antaranya Rasul Paulusmu itu berasal dari Benyamin, kuceluk, hasil dari poligami, tuyul. Habis juga kau kumaki kan? Karena kau bahlul, sok suci kau. Yesus mengajarkan kepada muridnya, Lukas 18, kenapa kau cemburu rupanya? Kau bukan muridnya, kau itu penyembahnya. Dan Yesus ini yang mengajar kepada muridnya. Sementara kau itu yang kau anggap Yesus itu makhluk yang datang kepada Paulus. Beda. Yesus yang datang kepada Bani Israel dan Yesus yang datang kepada Paulus itu beda. Kurobek juga nanti kau gendam telinganya. Saya kira begitu Bang Handi. Kalau orang tuyul kayak begitu memang harus sedikit agak di strum kepalanya supaya otaknya berfungsi. Sekali lagi saya bilang samamu ya, Yesus yang datang kepada Bani Israel, Nathan, dengan makhluk yang datang mengaku Yesus di Paulus itu beda makhluk, beda manusia. Ngerti kau? Ya, jangan kau bawa Islam sementara Bibelmu kau tidak pahami. Kau ajari lagi. Lukas 18, 29, 30, Yesus mengajarkan melipat gandakan istri. Kalau ditinggalkan karena Tuhan, maka akan mendapatkan lipat kali ganda. Kemudian dalam Matius 19, nomor 29, buka kupingmu, Yesus menjanjikan 100 kali lipat kalau orang meninggalkan istrinya demi Tuhan. Maka dia akan mendapatkan di surga nanti 100 istri. Itu dalilnya ada. Kau baca itu dalilmu. Dan saya tuntut sama kalian Kristen, tunjukkan dalilnya cukup 1 istri kalau ada. Tunjuk sampai alis kalian itu botak, kalian tidak akan pernah bisa menemukan. Kecuali Yesus yang datang ke Paulus datang lagi kepada kalian. Kalian bikin Bible baru lagi. Mungkin. Tapi Islam tidak lagi kamu bisa kibulin. Paham? Saya kira begitu. Tadi yang siapa tadi Tarasi yang turun ini. Supaya belajar lagi. Yang sombong kalian itu tapi dongok, bahlul, diperbodoh sama konsep dogma. Sempat dia bilang tadi kan, itu kan dogma. Iya. Tuyul, bikin malu. Gua hajar tadi dia bilang dogma. Sempat bilang dogma, bicara agama kok dogma. Dasar tuyul. Udah sana makan pisang. Makanya tadi pertanyaan saya, siapa yang mengajari kamu menikah kawin di gereja? Siapa yang kau contoh? Pendeta. Paulus. Dari ke Adam dia. Apa hubungannya Kristen sama Adam ya? Ya mereka kalau sudah hanyut itu sebarang pegangannya di mana-mana, Bang Andi. Suruh aja pergi makan pisang dulu yang tadi itu. Kalau istilah-istilah Islam dipakai nikah gitu loh. Emang di Bible itu ada nikah ya? Enggak ada. Enggak ada. Udahlah jangan ke Islam lah. Dia itu malu, nggak bisa nunjukin hukum nikah. Emang kalau di bule itu Kristen Barat itu memang ada acara nikahan dia? Enggak ada. Enggak ada acara nikahan di Roma itu. Merit. Ada acara kawin. Kawin.
Kalau kawin itu identik kemana ya? Ke manusia apa ke? Ya itulah. Nah, saya nggak pernah melihat ayam kawin, ayam nikah, tapi saya sering melihat ayam kawin. Kan itu analoginya. Bukan analogi, faktanya. Ya kalau Kristen itu hanya satu saja, itu pun nggak tertulis. Tapi bagaimana nasibnya yang cerai? Terus bagaimana solusinya kalau ada KDRT? Apa solusinya di Bible coba kalau nggak boleh cerai? Angka perceraian juga di Indonesia, kaum Kristen juga banyak itu. Banyak toko yang kita paham, cerai kawin lagi. Melanggar Bible dong. Iya, gimana tertekannya tuh mereka saat ada masalah rumah tangga yang mengharuskan mereka nggak bersatu, tapi nggak bisa cerai. Waduh. Dan memang ini Bible nggak bisa dipakai dalam kemaslahatan umat, sulit. Kecuali ya ajaran kasih itu aja, ajaran kasihilah musuhmu. Ya. Kalau naik itu bawa akal lah gitu loh. Makanya tadi saudara kita yang Buddha ini itu ya lebih memilih Islam logis, gitu loh. Coba kita panggil Buddha deh 5 orang di sini. Dulu suruh dia netral menilai ya Banyuma ya. Suruh dia jadi juri lah. Iya. Ya. Ini saudara-saudara Muslim ini, maaf Bang Handi Kanda, saudara-saudara Muslim, Dinda Ari, Ukhti Dinda Blokir, Bunda Rahma, Kanda Handi, sahabat Bang Suma, netizen yang ada di YouTube, yang ada di bawah. Siapa bilang di Kristen tidak bisa cerai? Bisa, ada. Matius 19 nomor 9 bisa. Bisa cerai di Kristen itu. Syaratnya apa? Zina. Iya. Iya, itu syaratnya cerai. Harus zina. Nah sekarang mari kita ke Dukcapil. Tanya berapa sedalam tahun 2023 Kristen yang cerai? Ada berapa banyak? Berarti mereka cerai karena apa? Zina. Berarti mereka ini adalah pezina. Iya kan? Iya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Berarti syarat cerai dalam Kristen boleh. Yang penting salah satunya ditemukan berzina. Kenapa cerai? Sesuai Bible kan ada syaratnya bang. Kalau ada yang berzina boleh cerai. Kenapa emang? Pasangan saya berzina bang. Oh boleh cerai silakan. Itu kuncinya. Nah itu kuncinya. Jadi kalau misalnya ada orang sudah tidak suka sama bini, tidak boleh cerai. Harus salah satunya berzina. Maka kalau sudah tidak suka dengan pasangannya, ya berzina supaya bisa cerai, supaya bisa kawin. Tapi parahnya Banyuma, kalau udah bercerai karena zina, dia menikah lagi berzina selamanya. Iya itu dia makanya. Terus orang yang janda kayak Bunda Hesti ini tidak boleh menikah lagi sampai mati. Aduh ngeri kali ajaran kayak gini. Soalnya kalau dia menikah dia berzina. Kalau nggak menikah, sahwatnya kemana? Kasihan kan terkunci dia. Betul. Aduh. Tertekan kemana-mana ini. Padahal perintah di dalam perjanjian lama beranak cucu lah, perbanyaklah. Perintahnya gitu. Jelas sekali. Jadi sekali lagi, tidak boleh cerai bedeng di dalam agamanya, tetapi boleh ji. Yang penting syaratnya berzina. Boleh Jaki. Jadi kalau mau pisah dengan istri kita karena tidak suka Meki, ya begitu Mika Apang. Karena bunyinya begitu. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin lagi dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Jadi boleh ji orang bercerai tapi berzina Miki dulu. Nah pertanyaannya nih, jalan keluarnya itu. Pertanyaannya. Iya. Kalau begitu Mika Apang. Kalau saya berzina, masa saya harus ngomong-ngomong gitu kan?
Sampai ketemu. Habis itu laporan, Mama, ya kenapa Pak? Kita harus berpisah. Kenapa? Tadi malam aku berzina. Itu aku pasang CCTV kok. Lihat aja Lama sendiri. rupa. Papa, kenapa Ma? Kita harus cerai. Ada apa Ma? Semalam aku berzina. Oh ya udah ayo. Kebetulan kemarin juga aku berzina juga. Kok kita Parah cocok lama gitu? rupa. Kok kita serasi kok sama ya kebetulan ya. Tadi siang aku bahas itu sama Kristen, gua kasih analogi. Bro, mohon maaf nih, kamu ini siapa lah? Abdul namanya tadi itu. Kamu keluar kota, cari rezeki. Ya sebulan 2 bulan lah kau keluar kota gitu. Terus istrimu di rumah itu membaca Amsal 7, 18, 19. Terus ada Pak Alek lewat, mampir dia bersina lah istrimu. Kau pulang, kau dapati istrimu bersina, apa yang kau lakukan? Dia kan bertahan dari awal nggak boleh cerai. Dia bilang begini, ya saya biarin aja, yang penting tetap istriku. Kan nggak boleh cerai kan? Aduh dasar lama rupa. Udah lah. Ya nggak ada solusi lah kalau nggak boleh cerai bro. Maju kena mundur kena itu susah itu. Kasihan. Tadi ditanya, kamu zina sama siapa? Sama temen sejenisku gitu lagi. Oke Bang Andi, mungkin promosi sebentar, saat habis itu kita tutup. Masih dulu baru tutup deh, istirahat. Iya. Ibu-ibu, promosi dulu ibu-ibu, baru tutup. Ibu-ibu jangan tidur. Ibu-ibu, bapak-bapak. Saat promo dulu, habis itu kita tutup. Silakan. Ya teman-teman, kembali saya mengingatkan yang menginginkan mukanya glowing, cerah, jangan lupa di order skincare dari Design. Skincare ini sudah berbepom dan harganya Rp130.000. Yang berminat bisa langsung WA. WA-nya ada di bio profil atau langsung ke akun Bang Zuma Store. Seperti itu ya teman-teman. Ini dalam satu paket terdiri dari 4 pieces, yaitu ada toner, ada facial wash, ada serum, dan juga ada krimnya. Malam ini belum ada laku teman-teman. Ditambah dikit Bang Juma. Oke rekan-rekan sekalian, seperti yang kita informasikan beberapa saat yang lalu, silakan teman-teman yang menggunakan skincare untuk membersihkan dan memutihkan wajah, saatnya kalian beralih ke produk Bang Zuma. Skincare-nya luar biasa, Design, dan itu sudah terbukti dari konsumen yang menggunakan produk kita, wajah mereka sekarang semakin kinclong dan bersih, dan itu sudah banyak yang testimoni ya, yang mengatakan bahwa penggunaan skincare dari kita itu memang betul-betul bisa membuat kulit mereka itu menjadi cemerlang, putih bersinar. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih. Langsung ke bio profil sahabat Bang Zuma Store ya. Yang mau pesan atau yang mau menjadi agen kita, silakan menghubungi Bang Sadli. Demikian untuk sementara. Silakan Bang Handi, kalau mau dikutup Bang Handi. Oh ya udah, kita tutup aja dulu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat semuanya atas atensi perhatiannya. Semoga teredukasi buat kita semua. Sekali lagi kami di sini hanya edukasi, diskusi lintas agama, bukan monolog. Apabila ada kekeliruan dari kami mohon maaf. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Sekian dulu, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.